Oke, sebentar nih kamera belum nampak. Assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam. Ya, sebentar nih. Masih technical problem nih. Baik, Bapak sekalian. Kita mulai bincang-bincang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak sekalian. Selamat bertemu dengan saya secara formal dalam acara perkuliahan. 2 minggu lalu saya ikut 2 minggu pertama dengan kuliahnya Prof. Indra, saya ikut standby di dalam sit-in. Ini kebiasaan saya untuk mengikuti 2-3 kali pertemuan di depan, biasanya dengan koordinator untuk recharging ya, refreshing, karena saya pun ini baru tahun kedua saya ikut mengajar di kelas filsafat ya. Jadi sekalian, tahun lalu saya didaulat oleh Pak Dekan, Pak Anas untuk ikut mengajar ya, karena kebetulan banyak para senior yang yang pensiun, yang sudah sepuh ya, kemudian perlu ada pembaharuan. Nah, saya diminta untuk ikut membantu. Waktu itu sih inginnya magang dulu ya, 1 semester bahkan 1 tahun barangkali sebagai asisten begitu barangkali, tapi sama Pak Prof. Heri Purnomo waktu itu saya langsung diterjunkan untuk megang bersama beliau memegang satu mata kuliah, satu kelas ya, langsung diberi kesempatan mengajar 3 kali pertemuan, 4 dengan diskusi. Maka dari itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian hanya beda 1 halaman dengan saya ya. Namun demikian sekalian, ini merupakan kuliah yang paling serius bagi saya gitu ya. Serius itu kenapa? Pertama ini bidang yang sangat baru, bukan keahlian saya sebagai ilmuwan, itu yang pertama ya. Terus yang kedua juga sangat menantang, cakupan ilmu sangat luas. Sementara materi yang perlu dipelajari begitu banyak begitu kan. Dan demikian saya tidak terlalu berharap banyak bahwa kita bisa mengakses atau mendapatkan yang kita harapkan semuanya, karena memang kajian filsafat ini sangat luas. Nah, kemudian ini saya perlu buka modal dulu begitu kayaknya. Saya untuk mengajar ini sempat mengikuti 1 semester kuliah ya. Saya sempat mengikuti 1 semester kuliah di UIK, program S3, 1 semester ikut kuliah filsafat ilmu ya. Tapi itu lebih fokus kepada filsafat ilmu Islam. Lebih khusus lagi, lebih banyak mempelajari filsafat Al-Ghazali ya. Itu yang lebih tentang hukum kausalitas dan definisi keilmuan ini saya ikut 1 semester dengan Profesor Hairil Anwar. Ini jauh sebelum saya diminta untuk mengajar sebetulnya ya. Kemudian saya pun pernah ikut kursus sekitar 7 kali pertemuan setengah semester tentang filsafat Yunani kuno ya, tapi itu pun hanya untuk satu sesi, satu segmen tentang School of Miratos ya. Jadi ini perkembangan filsafat awal di Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi. Lain-lainnya pernah juga sih ikut kursus ya tentang tambahan tentang Al-Ghazali dari kemarin yang pernah ngasih pencerahan kepada kita semua, para dosen, Profesor Helmi ya, Profesor Fahmi Darkasi ya, itu sempat ikut kursus dengan beliau untuk memahami hukum kausalitas dari perspektif Islam. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, dalam filsafat ini sedikit banyak nanti pandangan saya ini dipengaruhi oleh pandangan filsafat Islam begitu kan. Ini saya ingin ini bukan semacam disclaimer dulu begitu kan dari awal ya. Jadi saya sudah punya pilihan dalam perspektif berpikir saya bahwa sains itu dalam konteks dalam diri saya itu kan saya tempatkan merupakan subordinasi dari sebuah berpikir besar tentang filsafat Islam. Namun demikian, saya tidak akan menerangkan tentang filsafat Islam, tapi dengan cara pandang saya terhadap ilmu begitu ya.
diterapkan dan secara ilmu sains dan teknologi ini itu merupakan subordinasi cara berpikir tentang filsafat Islam. Jadi ini semacam disclaimer dulu begitu kan dari awal, sehingga nanti kita barangkali diskusi menjadi lebih menarik gitu kan ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya izin share screen ya, akan saya share screen dulu. Oke, baik. Sudah nampak belum, Bapak sekalian? Sudah, Pak. Sudah lihat ya, baik ya ini jadi Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh koordinator ya, ini melanjutkan tahun lalu saya diminta oleh Prof. Heri Purnomo ya untuk menyampaikan tentang sejarah perkembangan sains, dan tahun ini saya melanjutkan hal yang sama ya. Udah cukup, nggak apa-apa. Pasang langsung. Ya, 3 kali pertemuan dengan saya nanti sejarah perkembangan peradaban sains dan filsafat Ya udah, nggak apa-apa, udah cukup. Nah, kemudian nanti dilanjutkan minggu depan dengan sejarah perkembangan revolusi industri ya, dan yang terakhir nanti tentang knowledge management, tentang transfer knowledge ya. Nah, substansi materi ingin saya sampaikan, Bapak sekalian, bukan ingin saya sampaikan ya, yang perlu Bapak Ibu pahami banyak sekali. Saya lagi-lagi disclaimer dari awal bahwa ini tidak akan tersampaikan semuanya. Tapi insya Allah nanti PowerPoint-nya kita akan saya share, akan sampaikan kepada baik itu panitia dari penanggung jawab kelas dari SPS atau mungkin nanti ke penanggung jawab kelas ya. Jadi ini saya disclaimer dari awal, tidak akan disampaikan semuanya ya. Karena saya menyampaikan ini udah ringkasan, itu ada sekitar 52 slide yang tidak mungkin untuk disampaikan semuanya. Mengapa saya banyak menyampaikan materi ini? Karena ingin memberikan konstruksi berpikir secara lebih sekuennya itu lebih tepat ya, sehingga saya membawa start lebih awal, tidak langsung kepada perkembangan tentang perkembangan sains di Yunani, tapi saya memulai dengan background yang lebih awal, yang lebih dari itu begitu kan ya, tentang sedikit tentang pengetahuan ilmu, sumber ilmu, dan juga tentang aktor pengembangan ilmu. Ini ada 8 poin yang Bapak sekalian perlu sama-sama pahami. Pertama ada pengetahuan ilmu, sumber ilmu, aktor yang mengembangkan ilmu, pusat-pusat peradaban ilmu dalam konteks sejarah peradaban kuno, kemudian filsafat ilmu era Yunani kuno, letak dasar perkembangan sains Barat ya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan era peradaban Islam, perkembangan ilmu era peradaban Barat awal dan abad pertengahan, dan terakhir itu peradaban dan ilmu di era abad Barat modern. Ini nih tidak lagi-lagi ini tidak akan disampaikan semuanya, saya tegaskan, tapi nanti insya Allah PowerPoint-nya itu kemudian akan kami share kepada penanggung jawab kelas ya. Kenapa saya mulai dengan pengertian ilmu? Ini pengalaman saya ya, ketika saya mengikuti kuliah tentang filsafat ilmu di S3 UIK, yaitu untuk membahas definisi ilmu saja itu membutuhkan 2 kali pertemuan begitu kan ya. Ini kan apa? Karena ternyata filsafat ilmu Al-Ghazali itu sangat luas ya, dan beliau itu ternyata itu merangkum berbagai macam perkembangan filsafat keilmuan yang dipikirkan atau dikembangkan oleh para filsuf Islam sebelumnya, termasuk misalnya katakanlah Al-Kindi, Al-Farabi, dan Wasil bin Atha ya. Ini nanti akan kita lihat. Jadi ini pun ada di kalangan pro-intelektual Islam pun banyak yang salah paham tentang Al-Ghazali ya, yang menuduh sebagai seorang falasifah ya. Sebenarnya dia memahami filsafat dengan sangat baik ya, dan kemudian menjadi argumentasi untuk katakanlah untuk mematahkan pandangan-pandangan filsuf Muslim ya, yang sudah terasuki oleh pandangan-pandangan Yunani kuno. Ini nanti logiknya seperti itu. Nah ini jadi Bapak sekalian, ilmu ini menurut Plato, dan ini lagi-lagi filsafat. Jadi filsafat ini berpikirnya suka aneh-aneh begitu kan ya. Hal yang sering dipertanyakan gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan bagaimana misalkan diskusi dengan Rocky Gerung itu
harus hati-hati ya, karena setiap kata, setiap diksi itu bisa dipertanyakan begitu. Termasuk misalkan ini bagi kita mungkin ilmu ya ilmu begitu kan, tapi ternyata bagi seorang filsuf ini memiliki suatu pemahaman menjadi diskusi yang sangat panjang ya. Saya akan kutip ini beberapa pemahaman yang saya coba sajikan ya. Plato mendefinisikan bahwa ilmu adalah persepsi sesuatu yang diingat tentang ide. Nah ini jadi saya mencoba untuk memahami konsep ini lama sekali begitu, apa itu ide dan apa itu persepsi begitu kan. Nah, ternyata yang dia maksud itu adalah bahwa ide itu adalah hakikat dari persepsi atau yang diingat yang tidak bisa didefinisikan, tidak berubah dan tetap walaupun fenomena tentang ide itu berubah. Nah, saya coba untuk memahami hal ini itu dengan cara mencoba untuk mencari contoh begitu. Apa yang dimaksud dengan ide oleh si Plato begitu kan ya, dan apa yang dimaksud persepsi oleh Plato tadi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya menurut Plato ini yang namanya ilmu itu bisa relatif begitu kan ya, tergantung persepsi kita tentang objek. Ya kan? Nah, sementara objeknya itu sendiri, pendefinisian objek itu sendiri sangat subjektif, tergantung pemahaman kita juga. Nah, sementara siapa yang tahu objek itu sesungguhnya ya itu sesuatu atau katakanlah misalkan artinya begini, tidak ada orang yang bisa memahami tentang ide itu. Nah, sekarang apa yang maksud dengan ide? Nah, ide ini adalah menurut Plato sebagai contoh begini, Anda dapat mendefinisikan manusia sesuai dengan persepsi Anda, ya. Tapi definisi Anda tentang manusia itu tidak menggambarkan hakikat manusia itu sendiri. Nah, hakikat objek yang kita perhatikan, hakikat objek yang kita observasi itu merupakan dikatakan ide menurut Plato. Nah, jadi rekan-rekan sekalian ini pemahamannya adalah bahwa ilmu atau pengetahuan Anda, saya, dia atau mereka tentang manusia itu tidak sama, tidak mutlak begitu. Kenapa? Karena sangat tergantung pada persepsi kita masing-masing. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini pengertian ilmu tanpa dikaitkan dengan bidang tertentu. Jadi si Plato ini mencoba untuk mendefinisikan itu kalau dikaitkan dengan suatu disiplin ilmu tertentu. Kalau kita mengatakan ilmu alam, ya mungkin definisinya banyak. Ilmu saya itu bisa banyak. Pun demikian ilmu ekonomi kan definisinya banyak. Nah, sekarang pengetahuan ilmu tanpa dikaitkan dengan suatu disiplin ilmu tertentu. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Yang kedua, misalkan Al-Ghazali mendefinisikan bahwa ilmu itu ada salinan atau gambar atau kopian dari objek ilmu yang dihasilkan dalam mental subjek. Nah, mungkin bertanya apa itu mental, begitu kan ya? Ini kalau misalkan kita mau kritis ya apa itu mental? Masalah mental ini pun diskusi bisa panjang karena pengertian rasio, mental, akal ya kalau begitu bisa berbeda-beda begitu kan ya. Dan ini definisi masing-masing filsuf itu memiliki pandangan yang berbeda. Nah, dengan demikian, Angalpa misalkan mental itu sebenarnya fakulti yang di situ bergabung antara rasionalitas dengan sesuatu yang abstrak yang kita katakan akal ataupun kolbu begitu kan ya. Ini jadi kalau misalkan objek itu suatu objek ya sudah terpotret, sudah terlihat, tergambarkan dan masuk di dalam katakanlah misalkan pikiran kita ya, maka sesuatu yang dalam pikiran itu menjadi ilmu bagi kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada definisikan rumusan tentang dihasilkan salinan objek ilmu pada cermin. Nah, cermin ini kalbu. Dia katakan kalbu. Jadi kalbu itu sesuatu yang bisa merekam, bisa merasakan ya, kemudian bisa bisa mengikat ya sesuatu objek yang menjadi objek dari ilmu itu sendiri. Ya, jadi katakanlah misalnya tadi ada objek ya, kemudian kita bisa merekamnya, menggambarkannya dan pikiran dalam hati kita, dan kita bisa merekol kembali atau mengungkapkan kembali apa yang objek yang kita lihat ya, sesuai dengan apa yang kita lihat, maka itu menjadi ilmu bagi kita begitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya di referensi yang lain dia katakan ketetapan akal pada sesuatu dengan kepastian berdasarkan argumen bahwa ia adalah begitu, bukan begini, bukan begitu,
dan kenyataan sesuatu itu adalah demikian. Jadi ini ketika kita sudah mendapatkan suatu kepastian ya tentang sesuatu, kemudian kepastian itu disertai dengan argumen, maka ketetapan kita atas sesuatu itu menjadi sebuah ilmu bagi kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau saya mencoba untuk memahami definisi ilmu dari Al-Ghazali itu adalah ya ada yang ilmu itu sesuatu yang sudah tersalin dalam pikiran ataupun katakan ingatan kita gitu kan ya. Nah, saya ingat dulu ketika saya pernah ikut pesantren ya waktu tingkat akhir di IPB itu ada satu ungkapan ya al ilmu fis sudur laisa fis sutur gitu kan ya. Ilmu itu dalam hati ya dalam pikiran bukan dalam tulisan. Artinya rekan-rekan sekalian ya kalau misalkan kita ini masih menggunakan PowerPoint nih kayak gini, ini bukan ilmu saya sebetulnya gitu kan. Kayaknya belum masuk dalam pikiran saya. Di saya menyampaikan ilmu orang yang menuliskan tentang ilmunya dalam sebuah dokumen pikiran. Ini adalah dokumen pikiran orang, ya kan? Dokumentasi pikiran orang. Kemudian saya baca, belum saya ingat, saya sampaikan kembali. Ini bukan ilmu saya. Dan karena apa? Karena ini belum masuk di dalam pikiran saya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sudah saya ingat, kemudian saya pahami, kemudian saya bisa recall kembali, saya sampaikan persis seperti apa yang saya ingat. Baru itu ilmu saya. Nanti akan kita bahas dalam tacit knowledge, jadi ini luar biasa juga nanti di pertemuan yang ketiga begitu kan ya. Nih, jadi rekan-rekan sekalian, jadi selama ini masih textbook, ya masih bikin contekan, PowerPoint kayak gini, ini sebetulnya saya hanya menyampaikan ilmu dokumentasi pikiran orang ya yang mereka tuangkan dalam sebuah karya tulis seperti ini. Jadi mohon ini saya tidak boleh sombong ya, kita tidak boleh sombong ya. Selama itu masih katakanlah bisa menyampaikan pikiran-pikiran orang ya, tidak sampai dalam otak kita ya, ini bukan ilmu saya. Jadi saya menyampaikan ilmu orang lain begitu kan yang mereka dokumentasikan dalam sebuah dokumen tertulis seperti ini. Berikutnya, nah ini dalam KBI ya ini apa itu ilmu adalah, nah ini ilmu adalah pengetahuan. Jadi ini dua kata yang disandingkan begitu. Ilmu adalah pengetahuan. Kemudian di bawah berikutnya ilmu adalah pengetahuan. Kemudian di bawah lagi pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil upaya untuk mengetahui. Pabelit kan? Jadi kalau saya pakai bahasa ini pabelit itu kan. Sementara dalam sains ya dalam filsafat sains yang kita pelajari, ilmu dan pengetahuan dibedakan. Ilmu adalah sains, pengetahuan adalah knowledge. Begitu ya. Tapi di sini nih lihat dalam definisi ini ilmu adalah pengetahuan. Kalau begitu pengetahuan ilmu bukan. Kalau kita menggunakan terus berpikir berarti ada ilmu dan pengetahuan mesti sama begitu kan ya. Tapi dalam konteks pelajaran mata kuliah sains ini kemarin ya di awal-awal ya sudah kita pisahkan, kita pahami bahwa sains itu adalah pengetahuan ilmu ya, sementara pengetahuan adalah knowledge ya kan. Jadi sementara kalau misalkan di sini sebutkan ilmu adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu tadi. Jadi ini lagi-lagi di sini ya kalau misalkan dibaca secara kritis ya dengan demikian maka kita menyamakan ilmu dan pengetahuan. Ya. Sementara di bawah disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil upaya untuk mengetahui. Jadi ketika Anda berusaha untuk mengetahui sesuatu, maka pengetahuan yang Anda dapatkan dari proses mengetahui itu menjadi sebuah pengetahuan. Jadi mau dengan cara membaca, mau dengan cara mendengar, mau dengan cara berimajinasi, begitu kan ya, atau mau dengan cara eksperimentasi atau observasi ya. Tapi proses mendapatkan pengetahuan itu menjadi pengetahuan. Nah kemudian ditambahkan ilmu itu ada tadi pengetahuan yang sistematis, begitu menggunakan metodologi yang terukur dan katakan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi rekan-rekan sekalian ini masalah filsafat ini memang asik begitu kan ya, tapi ya kadang-kadang kita menjadi orang yang terkesan menyebalkan ya kalau ini dipraktikkan dalam keseharian kita. Karena apa? Karena kita selalu menggunakan meta question gitu. Meta question itu mempertanyakan sesuatu yang katakanlah misalkan yang umumnya itu sudah umum menjadi sebuah pengetahuan di masyarakat itu buktinya. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan misalkan Rocky Gerung berdiskusi ya dia diksi yang dia sampaikan itu dia akan selalu menantang atau men-challenge diksi yang disampaikan oleh lawan bicaranya ya kan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber ilmu ini ya. Jadi dari berbagai sumber ya saya disebutkan ini banyak bacaan yang saya sampaikan. Jadi dari berbagai sumber itu bahwa sumber ilmu itu pertama adalah rasio. Ilmu yang bersumber dari penerapan manusia, hasil pemikiran manusia.
Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin bukan Anda ini kata bagi Bapak Ibu sekalian yang mempelajari ilmu ekonomi ya, mungkin pernah membaca buku saktinya ekonomi kapitalis, yaitu The Wealth of Nation karya Adam Smith 1776. Ya, ini si Prof ini, si doktor ini sebetulnya dia filsafat moral keahliannya itu ya. Bahkan sebelum menulis buku tentang The Wealth of Nation, dia itu telah menulis buku tentang moral sentiment. Ya, jadi dia seorang filsafat moral ya. Kemudian dia melihat sebuah fenomena sosial yang dihadapi masyarakat barat saat itu, di mana terjadi kemiskinan akut di kalangan masyarakat Eropa Barat. Kemiskinan akut yang sangat parah, dan disparitas antara katakanlah misalkan kelompok para pedagang yang merkantilis, kemudian para penguasa raja, kemudian juga peraturan tanah. Di sisi lain para buruh tani ya, para buruh kerja itu memiliki kemiskinan yang sangat parah. Maka dengan demikian dia berpikir melakukan sebuah imaginary eksperimentasi begitu kan ya. Maka outputnya sebuah buku yang sangat besar, yaitu seperti 1000 halaman, The Wealth of Nation. Disitulah dia menuangkan ide-idenya untuk menciptakan sebuah kesejahteraan. Ini tidak bersifat eksperimentasi, tidak juga bersifat observasi, ya kan? Tapi dia membaca fenomena sosial, kemudian merenung, berpikir, menghasilkan sebuah karya yang sangat besar dan fundamental. Oke. Kemudian kurang lebih 100 tahun kemudian, ya kan, 50 tahun kemudian, ya, ternyata karya Adam Smith yang dikembangkan oleh David Ricardo ini pun di-challenge oleh siapa? Oleh Karl Marx, ya kan? Oleh Karl Marx. Maka yang melahirkan buku Das Kapital. Das Kapital itu counter ideologi ya terhadap perkembangan kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith, yang digagas oleh Adam Smith, dikembangkan oleh David Ricardo. Dan ini counter attack-nya dari pemikiran Karl Marx ini sempat mematahkan perkembangan atau sempat menjadikan perkembangan kapitalisme itu stagnan di awal tahun 1800-an. Kenapa? Karena serangan-serangan pemikiran dari si Karl Marx ini sangat luar biasa. Masalahnya, pertanyaannya, apakah Karl Marx melakukan observasi? Tidak, ya kan? Dia melakukan eksperimentasi? Tidak juga, ya kan? Dia menggunakan kecerdasan rasionalitasnya, ya kan, untuk merumuskan sebuah gagasan besar. Nah, ini sumber ilmu ya yang dilahirkan dari cara berpikir rasionalitas tadi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat jenius begitu kan ya, seperti Karl Marx dan juga Adam Smith. Kemudian rekan-rekan sekalian ya, Anda mungkin sangat kenal betul dengan namanya Einstein ya, dengan rumus MC kuadratnya ya. Sebetulnya kalau saya sempat membaca buku Einstein, ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia ya. Ternyata hadiah Nobel yang dia dapatkan bukan untuk temuannya terhadap rumus MC kuadrat, bukan teori tentang bukan teori itunya. Tetapi dia melakukan sebuah imaginary eksperimentasi, jadi melakukan suatu eksperimentasi imajiner dengan kekuatan rasionalitasnya, ya kan. Nah, untuk menguji, men-challenge ternyata partikel-partikel cahaya mata yang sampai ke bumi itu tidak tegak lurus. Jadi kalau Anda baca buku Einstein ya, mudah-mudahan ini saya tidak salah paham ya. Ternyata Bapak sekalian ya, itulah yang dia dibantu oleh temannya yang jago matematika untuk merumuskan bagaimana imaginary eksperimentasi itu ya menjadi sebuah dirumuskan dengan rumus-rumus matematika yang baik ya. Nah, ini saya baca di sejarah itu sebetulnya dia tidak begitu pandai tentang matematika ya, maka untuk merumuskannya tadi itu dia dibantu oleh seorang teman sekelasnya ketika beliau itu berada di Zurich dan di Berlin begitu kan ya. Nah, jadi ini lagi-lagi ilmu ya yang didasarkan atas kemampuan berpikir rasional. Maka dengan demikian rasio kita, pikiran kita menjadi sumber ilmu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu juga bisa didapatkan dari kondisi empiris, ya, yaitu bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Ilmu dirumuskan dari hasil pengamatan gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Jadi observasi, pengamatan, eksperimen, Anda mengamati dengan katakanlah perilaku sebuah masyarakat,
perilaku sebuah hewan tertentu, atau perilaku misalkan fenomena alam dan sebagainya, ya. Kemudian dengan contoh-contoh yang banyak, ya, ada keragamannya, ada keseragamannya, ada ketidakberagamannya, maka nanti menurut sebuah kesimpulan, ya kan. Nah, ilmu yang didapatkan dari eksperimentasi ini dikatakan sebagai ilmu yang bersifat ini yang paling mudah sebetulnya, dan ini yang memicu perkembangan sains, ya, ini yang memicu perkembangan sainsnya, empiris tadi. Jadi Anda, saya, siapapun begitu kan ya bisa melakukan satu pengamatan atas sesuatu fenomena yang terjadi di lingkungan kita, dan ketika Anda sampai pada kesimpulan dan itu diberikan depan hati, walaupun nanti akan diuji lagi oleh eksperimentis orang lain, begitu kan ya, ini yang menjadi sebuah ilmu yang didapatkan dari dari kondisi yang empiris. Nah, berikutnya ilmu pun bisa berasal dari intuisi, ilmu yang tidak menentukan, yang tidak menentu, yang didapatkan secara tiba-tiba. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras, hati itu berdoa, tangan menengadah, ya kan? Maka dapatkan suatu solusi yang didapatkan, yang diperoleh begitu. Ini ilham, ya kan? Nah, ini mungkin pengalaman yang personal, ya. Tapi ini ada seperti itu, begitu kan ya? Ini mungkin katakanlah dalam konteks nanti dalam konteks pandangan Islam, ya, hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Nah, yang terakhir sekalian adalah wahyu, ilmu yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak sekalian, ini dalam konteks perkembangan ilmu atau sains darat, ya, mereka hanya mengakui dua sumber ilmu. Yang pertama yaitu ada rasionalitas dan empiris. Hanya dua ini yang mereka temui, yang mereka akui. Ya kan? Maka apapun informasi apapun, ilmu apapun yang asalnya itu tidak memenuhi syarat rasional dan empiris, maka tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Inilah yang disampaikan dalam pelajaran filsafat di berbagai perguruan tinggi, dan hal ini pula yang mempengaruhi cara berpikir ilmuwan saat ini. Jadi rekan-rekan sekalian, ini di kampus ini ada semacam ketabuhan, ya, ketika misalkan kita mengaitkan misalkan perkembangan ilmu begitu kan ya dengan suatu dari sudut pandangan misalkan ilahiyah, ya kan. Bahkan ada rekan saya dulu S3 di IPB, ya, kemudian dia mengambil di jurusan sosiologi di komunikasi, dalam disertasi itu mengutip referensi Al-Qur'an, ya kan. Ini nggak diakui oleh pembimbingnya. Karena apa? Karena secara perkembangan saintifik barat, ya, Al-Qur'an tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Karena apa? Karena tidak ada empiris dan dan rasionalitasnya. Gitu. Karena dalam pandangan barat yang namanya Tuhan itu, ya, nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba. Selama itu nggak bisa diraba, nggak bisa diukur, nggak ada positivismenya, maka dia bukan sebuah sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini rekan-rekan sekalian, jadi jangan merasa tersinggung, jangan merasa direndahkan kalau kita katakan bahwa kebanyakan ilmuwan kita adalah ilmuwan yang sekuler. Karena apa? Karena dalam konteks ini, ya kan, ranah agama, ranah keyakinan, ranah wahyu, ranah ilham nggak bisa masuk ke dalam konteks keilmuan. Ya kan, bahkan kalau Anda misalkan baca buku Yuyun Surya Sumantri di jilid di halaman-halaman awal begitu ya, dia mengutip dari Auguste Comte, ya kan, bahwa pengetahuan manusia yang paling primitif itu adalah agama, religi. Yang agak sedikit yang tidak primitif ke filosofi menggunakan rasional otak. Yang paling modern adalah rasio sebagai sumber ilmu itu. Jadi bagi Auguste Comte, ya kan, sahabat Auguste Comte ada gitu, Auguste Comte yang namanya ilmu itu hanya hanya yang berasal dari dari hasil rasionalitas, kerja rasio dan juga bersifat empiris tadi. Jadi lagi-lagi kebanyakan rekan-rekan kita begitu kan ya di kampus ini, ya, mengakui atau tidak mengakui, ya, kebanyakan mereka berpikir saintifik secara sekuler gitu kan ya. Karena mereka tidak boleh misalkan membawa agama ya ke dalam eksperimentasi sebuah kegiatan penelitian. Oke, jadi Bapak sekalian, ya, jadi saya dan Anda, ya, saya menyampaikan tentang filsafat sekuler
dan Anda pun nanti menerima tentang filsafat yang sekuler. Tapi nanti akan saya coba sandingkan ya, coba saya akan sedikit bekali ya, bagaimana sebetulnya pandangan Islam ya terhadap perkembangan ilmu itu sendiri. Apakah memang ada pertentangan kalau kita misalkan menggunakan agama ya sebagai sebuah dasar pengembangan ilmu dan teknologi, apakah ada hambatan atau tidak, akan kita lihat bersama-sama. Nah, jadi dari mana asal mula sekularisme ini? Ini yang akan kita bahas dalam sejarah perkembangan ilmu. Jadi ini akan kita bahas. Jadi saya mengambil start yang lebih awal ya, sehingga kita akan melihat nanti di mana sebetulnya eksplorasi ini mulai terjadi, gitu kan ya. Apakah misalkan Islam dan besar perkembangannya mengembangkan ilmu yang sekuler, ataukah misalkan tidak? Mari kita akan lihat secara bersama-sama. Nah, siapa aktor yang mengembangkan ilmu? Pertama, lagi-lagi saya akan mencoba untuk melakukan pembatasan ya. Ini dari awal ya. Pertama, ilmu dan peradaban berkembang di zaman manusia modern. Nah, ini rekan-rekan sekalian ya. Yaitu manusia. Nah, ini lagi-lagi saya akan menggunakan pendekatan agama, manusia keturunan Adam dan Hawa. Saya dengan kayak non empiris secara lain barat. Jadi dalam konteks sejarah Barat nggak ada itu yang namanya manusia pertama itu Adam dan Hawa, nggak ada. Ya. Pembicaraan tentang manusia pertama Adam dan Hawa itu ada dalam Taurat, ada dalam Zabur, ada dalam Injil, ada dalam Al-Quran, ya kan? Jadi agama-agama samawi, ya kan? Jadi agama samawi yang mengakui keberadaan tentang manusia pertama yang rasionalitasnya seperti kita saat ini adalah Adam, ya kan? Nah, kemudian sementara dalam keyakinan Islam, Adam hidup, nah nggak lama-lama amat sampai Adam itu, ya kurang lebih 8.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Jadi nggak jauh-jauh amat, begitu kan ya. Sementara rekan-rekan sekalian, saya membaca sebuah jurnal ya, sementara menurut European Journal of Human Genetics, hasil review atas seragam penelitian ya, manusia modern seperti kita saat ini itu pertama kali muncul ya. Pertama dia mengatakan 100.000 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan 500.000 setahun sebelum Masehi. Jadi saya menduga-duga begini, kenapa ini begitu jauh perbedaannya? Karena menurut dugaan saya ya ingin mengaitkannya dengan teori evolusi, ya kan, dengan teori evolusi. Jadi kalau misalkan manusia pertama itu Nabi Adam itu sekitar 8.000 tahun yang lalu, sebelum Masehi atau kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Sementara teori evolusi itu kan dikatakan jutaan tahun yang lalu, maka ini ada missing di situ. Maka lagi di sini dalam konteks ini ya, saya tidak menawarkan atau menyajikan tentang manusia lain ya selain yang saya pahami. Ya, perkembangan sains ini ya kan, sains ini adalah dilakukan oleh manusia seperti kita semua. Dari mana mulainya? Saya awali dari pemahaman saya tentang Adam sampai kepada kita semua. Yang karakternya sama. Ya kan, karakternya sama. Ya. Apa itu karakternya? Pertama adalah memiliki akal dan pikiran, hati atau perasaan, dan 5 indera. Nah, ini semua sudah perangkat untuk mengembangkan ilmu. Ya. Kemudian manusia modern tadi itu juga hidup di dunia ini yang sekarang ini, bukan dunia lain, begitu kan ya. Hidup dan dunia manusia dan sekitarnya sebagai objek dari telaahan. Jadi dengan bekal rasio pikiran, hati dan 5 indera, maka manusia modern sebenarnya mencoba untuk mengekstrak ilmu dari apa? Dari objek ilmu. Ya kan? Jadi mereka mengekstrak ilmu, ya kan? Dari mana ekstraksinya? Dari objek ilmu. Apa objek ilmunya? Ya sekitarnya. Baik itu alam semesta, ya tempat bumi tempat mereka hidup, tempat kita hidup. Baik itu diri manusia itu sendiri, maupun katakan dalam perkembangan ilmu sosial ya, interaksi atau relasi antara sosial itu pun menjadi sebuah objek ilmu. Dan itu dimulai sejak manusia yang memiliki perasaan, pikiran, dan 5 indera. Dan dalam persepsi saya, pengetahuan saya, hanya manusia yang Adam itulah yang memiliki perangkat tadi. Saya nggak tahu kalau Homo sapiens yang lain begitu kan, itu di luar pengetahuan saya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ya perkembangan tentang sains dan teknologi ini sudah berkembang sejak manusia kita ini ada.
Jadi jangan mengklaim kita manusia modern ya sebagai ahli teknologi berkembang saat ini ya. Ternyata sekalian dalam jejak-jejak arkeologis ya ribuan tahun yang lalu ya mereka telah mengembangkan teknologi yang tidak jelek-jelek amat, tidak ketinggalan begitu kan ya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi karena mereka itu memiliki perangkat yang sama dengan kita, memiliki akal, ya kan, memiliki pikiran, memiliki hati, memiliki alat indera, ya kan, maka mereka pun punya kemampuan yang sama dengan kita untuk mengekstrak ilmu. Dari mana? Dari objek ilmu tadi. Ya. Alam, manusia, dan juga semua segala dengan segala macam fenomena. Nah ini dan jejak ini sudah ditemukan oleh para arkeolog ya ternyata jejak peradaban yang sangat unggul itu sudah bisa ditemukan ribuan tahun yang lalu, bisa sekitar 45 tahun yang lalu. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ada sebuah referensi tentang jejak arkeologis peradaban Mesopotamia. Jadi early Mesopotamia, ya society and economy at the dawn of history. Jadi early history ya dari Mesopotamia ini merupakan rujukan-rujukan ya, misalkan salah satu rujukan yang bisa kita lihat untuk menggambarkan yang menyampaikan tentang jejak-jejak arkeologis sebuah kehidupan yang sangat luar biasa ya yang setelah terjadi ribuan tahun lalu di lembah Mesopotamia. Jadi ini ini yang ini saya tidak tahu misalkan bagaimana belum membaca ya atau belum membaca tentang perkembangan peradaban India, bagaimana perkembangan tentang peradaban Cina dan bagaimana dengan peradaban misalkan Aztec Meksiko. Saya belum tahu apakah ini lebih dulu misalkan Mesopotamia atau lebih dulu dengan mereka. Saya tidak paham itu gitu kan ya. Dalam konteks misalkan katakanlah tadi dalam konteks sains barat begitu kan ya yang mereka maka ada link yang sangat jelas yang sangat kuat dengan perkembangan peradaban sebelumnya, yaitu perkembangan peradaban yang ada di lembah Mesopotamia. Apa itu? Mari kita lihat. Ini ringkasannya nanti yang PowerPoint lengkapnya ada bisa disampaikan belakangan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya kurang lebih ada yang mengatakan 3.500 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan misalkan antara 5.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi ya. Itu di sekitar Irak sekarang atau di sekitar lembah Sungai Efrat ya itu sudah ditemukan sebuah peradaban Sumeria. Ini jejak arkeologisnya ada kuil, ada mata uang, ya kan, ada patung, peralatan rumah tangga dari kami, arsitektur bangunan, tulisan dan sebagainya sudah ada, ya, sudah ditemukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kurang lebih 4 atau 5.000 tahun sebelum Masehi sudah berkembang, ya kan. Nah kalau misalkan saya coba dikaitkan dengan dengan salah satu nabi ini, kalau saya baca misalkan dalam sebuah sejarah sejarah para nabi ya, ini nampaknya sejaman dengan Nabi Idris begitu kan ya. Sejamannya itu kurang lebih beliau hidup di tataran sekitar 3.000 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga di situ kurang lebih tahun 1800 sebelum Masehi ada kekaisaran Babilonia tua. Pun lokasinya di tempat yang sama di sekitar Irak sekarang, dan mereka mencoba untuk katakan menggabungkan beberapa kerajaan kecil di di Assyria sebelum sebenarnya suku Assyria ya, dan salah satu yang terkenal dalam catatan sejarah itu Hammurabi ya kan, bahkan di situ dia sudah bisa bikin hanging garden atau vertical garden. Jadi kalau misalkan Bapak sekalian coba di search di Google gitu ya, taman gantung Babilonia itu jelas sekali ya rujukan teman-teman arkeologisnya. Artinya kalau kita itu sekarang baru bikin vertical garden begitu kan di taman-taman di gedung-gedung ya itu sih kurang lebih 7.000 tahun yang lalu ya bangsa, atau 5.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu ya Babilonia tua sudah bisa mendapatkan. Artinya bukan sebuah teknologi yang canggih-canggih amat begitu kan ya. Kenapa? Tadi kita startnya sama sebetulnya, ya kan? Tinggal sejauh mana mereka mengekstrak kemampuan menggunakan rasio yang mereka miliki begitu untuk mengekstrak
fenomena yang ada. Ya. Jadi yang namanya hanging garden atau garden di Babilonia itu ya kalau saya lihat dari replikasi gambarnya ya itu semacam vertical garden ya yang sudah dikembangkan saat ini di berbagai perkotaan gitu kan ya. Nah ini jelas sekali ya bagi catatan sejarahnya ya, nama wilayahnya, kemudian tahun arkeologisnya, dan juga siapa raja itu sangat jelas ada dalam catatan sejarah arkeologi itu untuk dibantah secara sains gitu kan ya. Nah kapan itu terjadi? Kurang lebih tahun 1800 sebelum Masehi. Nah oke ya. Kemudian ada lagi berikutnya adalah Assyria Baru, itu kurang lebih tahun 9334 sampai dengan 609 sebelum Masehi. Bapak sekali ya. Nah ini saya tidak temukan tentang wilayahnya masih sekitar sekitar Irak sekarang. Kemudian jejak arkeologi, jejak penelitian saya tidak temukan ya. Tapi saya yakin ini kalau bisa kita mau di kalender belakangan pastinya juga jauh lebih lebih maju ya dibandingkan dengan temuan-temuan dibandingkan dengan teknologi yang dikembangkan di masa Babilonia tua. Nah, Bapak sekalian, ini yang lebih baru lagi tentang Babilonia ya ini 625 sampai 531 sebelum Masehi, dan ini Bapak sekalian kekuasaan itu meliputi Iran, Irak, Syria, Saudi, dan Palestina dan sekitarnya. Jadi ini sebuah kerajaan yang sangat besar ya, yang bisa yang menguasai hampir seluruh jazirah Arab begitu kan ya. Dan ini terjadi 625 sampai 539 sebelum Masehi. Nah, kemudian yang lebih dahsyat lagi itu adalah kerajaan Persia atau Achaemenida ya, dan juga ini pusat di Baghdad yaitu. Nah ini wilayah tahunnya itu 550 sebelum Masehi, 330 sebelum Masehi, dan ini berkembangnya di wilayah Pakistan dan sekitarnya, Syria, Irak, Iran, Irak, Mesir, Asia Kecil, Turki sekarang, bahkan menyeberang sampai kemana? Sampai kepada pantai timur, pantai timur daratan Eropa. Jadi yang sekitar Yunani, kemudian Makedonia yang berseberangan dengan pantai baratnya Turki itu masuk di kawasan kerajaan Achaemenida. Bahkan Mesir yang kita lihat juga yang memiliki jejak sejarah ribuan tahun yang lalu hampir sama dengan jejak arkeologisnya kerajaan Babilonia ya, ternyata sempat masuk ke dalam kekuasaan wilayah Persia. Jadi ini Persia ini superpower jadi 500 tahun sebelum Masehi ya, dan nanti ini kita akan superpower berikutnya misalnya katakan Republik Roma ya itu yang akan kita lihat nanti. Nah ini rajanya siapa? Darius I ya, Nah ini negara perkembangan peradaban ya di era 500 tahun sebelum Masehi yang catatan sejarahnya itu sangat nampak. Artinya bahwa Bapak sekalian ya dengan kekuatan negara yang demikian besar wilayahnya ya saya yakin di sini telah berkembang misalkan katakanlah teknologi yang mendukung kehidupan mereka. Yang pertama paling itu nama teknologi arsitektur berkembang lebih hebat. Jangan lebih hebat dengan arsitek yang dikembangkan di Indonesia saat ini. Ya kan? Kemudian kata mungkin teknologi pertanian, ya kan? Teknologi arsitektur, nah, ya. Kemudian dan juga teknologi yang berbasis pada logam. Ya, jadi ini belum lagi misalkan katakanlah Darius I itu di zaman Babilonia di Hammurabi itu mereka sudah bisa membuat satu peraturan undangan tentang pengelolaan sebuah tata negara begitu kan ya. Jadi lagi-lagi rekan-rekan sekalian ya, jadi yang berkembang saat ini itu ya mungkin untuk perkembangan teknologi IT, otomobil barangkali kita lebih hebat begitu kan ya, bioteknologi mungkin lebih hebat, tapi sains yang bersifat katakanlah mendasar, arsitektur, bangunan, perairan, pertanian, perdagangan, jangan-jangan mereka jauh lebih hebat dibandingkan dengan kita saat ini gitu kan. Oke, berikutnya, nah ini beberapa satu peta yang saya coba dapatkan dari Wikipedia ya tentang perkiraan wilayah Babilonia zaman kerajaan Hammurabi ya.
Kemudian ini tadi bagaimana kerajaan Assyria baru ya yang 934 sebelum Masehi sampai 601 sebelum Masehi, itu ada yang berwarna hijau tua. Kuraneo Babilonia itu yang berwarna coklat tua. Nah, kemudian wilayah kekaisaran Persia ini sampai wilayah sampai wilayah tadi hampir seluruh Asia Timur Tengah dan Asia Timur ya. Kemudian sampai di Asia Kecil atau Turki sekarang dan sampai menyeberang di wilayah Eropa Timur bagian timur dan juga masuk ke dalam kawasan Mesir. Jadi Anda bayangkan negara demikian luasnya tentu akan didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat berkembang. Oke, ya ini poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa sains itu ya menurut saya ya telah berkembang sejak manusia itu menggunakan alam pikirannya untuk mengekstraksi objek-objek ilmu tadi. Karena apa? Karena sebuah kebutuhan. Ya, ada kebutuhan mendesak, harus ada solusi, ya mikir dong, ya kan? Ya mikir apa? Mikir tentang apa yang dia bisa. Maka nanti akan kita lihat ya bagaimana perkembangan sains di dalam dunia Islam itu bukan dari abstraksi berpikir, ya kan, lebih banyak mereka melakukan eksperimentasi untuk apa? Untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Baik, berikutnya. Nah, ini sedikit tentang perbandingan. Tadi ada di Babilonia, ini ada Mesir, ya ada Mesir kuno, Mesir era Achaemenida, Mesir era Makedonia, Mesir era Romawi dan Bizantium. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mesir ini pernah masuk ke dalam kerajaan Persia Achaemenida di abad 64, abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi, pernah ditaklukkan oleh Alexander yang Agung dari Makedonia yang mengalahkan Achaemenida, ya kan, bahkan kekuasaannya itu bisa dari barat sampai ke timur, ya kan. Kemudian Mesir pun itu sempat masuk ke dalam era Romawi dan juga era Bizantium atau Romawi Timur, ya, Romawi Timur. Nah, jadi saya sementara kalau kita lihat catatan sejarah yang namanya Sphinx, kemudian yang namanya piramid, ya kan, itu mereka bangun kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Anda bisa bayangkan 3.000 tahun sebelum Masehi, ya kan, otak mereka, pikiran mereka, keterampilan mereka telah mampu menggunakan sebuah teknologi, ya kan, yang bisa digunakan untuk membangun piramid. Dan sampai sekarang ya itu menjadi objek penelitian. Materi apa yang mereka pakai begitu. Artinya manusia sekarang nggak berasa sombong amat begitu kan ya, bikin arsitektur seperti kita di Indonesia mungkin bisa menemukan jembatan di atas pantai saja, atas laut saja mungkin baru belakangan ini begitu kan. Tapi mereka misalkan 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi telah bisa membangun sebuah konstruksi yang sangat piramid ya, menggunakan sebuah bahan-bahan yang sampai hari ini masih menjadi objek penelitian. Lagi-lagi ini ya perkembangan ilmu teknologi itu sejalan dengan perkembangan manusia itu ada, ya kan? Oke, berikutnya. Nah ini berikutnya. Nah ini kita akan masuk masuk Yunani. Di Bapak sekalian, kita bandingkan tadi wilayah di sebelah timur, kekuasaan itu mulai ada tadi sejak 3.000 sebelum Masehi ya, 1.800 sebelum Masehi ada kekuasaan di sekitar Babilonia. Kemudian 8.000 sebelum Masehi 1.700-an sebelum Masehi ada kekuasaan di sekitar Babilonia ya. Kemudian di Yunani ini ya kan, itu periode Arkais itu baru berkembang kurang lebih 8.000 sebelum Masehi 800 sampai dengan 5.500 sebelum Masehi. Disitulah ada kota-kota kerajaan Kalki, Esteria, Sparta, Korintos, Athena dan lain yang serta koloni Yunani Miletos dan lain di wilayah Asia Kecil. Jadi di situ ada kerajaan kecil ini sebelum ditaklukkan nanti oleh Achaemenida dari timur ya kan, oleh Persia tadi, dan juga sempat di bawah kekuasaan Makedonia dia dari barat. Jadi wilayah Yunani itu sekalian ya pernah masuk dikuasai oleh Persia ya kan, kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum Masehi ya kan. Kemudian pernah masuk juga dikuasai oleh Makedonia itu sampai 300 sebelum Masehi ya kan.
pernah juga nanti masuk ke dalam kekuasaan Republik Romawi, ya kan? Tapi mereka memiliki tradisi yang kuat. Jadi mereka mengembangkan berkembang filsafat Yunani itu pada masa ke Persia, dan pada masa Makedonia, dan pada masa Romawi, Republik Romawi atau Romawi Barat, begitu ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi interaksi antara orang-orang Yunani, ya kan? Nanti akan kita lihat dengan perkembangan sains di timur, peradaban di timur, itu baik itu pada masa Mesir, ya kan, atau pada masa misalkan Persia, atau bisa juga misalkan berkembang di barat pada saat misalkan Makedonia. Jadi sebetulnya telah terjadi cross perkembangan pertukaran keilmuan. Makanya kalau kita lihat misalkan ya Pitagoras itu pernah belajar ke Mesir, pernah juga misalkan dia berkunjung ke Baghdad. Ya, pun demikian misalkan nanti akan kita lihat ya para filsuf Yunani awal ya, mereka ternyata pernah berinteraksi dengan dunia, dengan pusat-pusat peradaban baik itu ada di timur ya, atau di Baghdad, juga ada di Mesir. Jadi mereka tidak berangkat dari zero, ya kan? Tapi mereka dipengaruhi peradaban-peradaban sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada cross sejarah, ya kan? Antara kekuasaan misalkan Persia di timur, pernah masuk juga misalkan masuk wilayah Romawi, pernah masuk juga misalkan ada peradaban Mesir dan juga ada peradaban Makedonia. Dengan demikian maka ribuan tahun yang lalu, ya kan, pada masa misalkan perkembangan Yunani awal itu kurang lebih sekitar 500 sebelum Masehi, ya kan, mereka telah terjadi interaksi antara peradaban Timur Tengah, peradaban Persia dan juga peradaban Mesir. Jadi lagi-lagi ingin saya tegaskan bahwa orang-orang Yunani tidak berangkat dari zero, ya kan, karena sebetulnya ya mereka pun saya telah berkembang, ya kan, di pusat-pusat peradaban baik itu di Persia maupun di Iskandaria atau di Mesir tadi. Ini poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya begitu kan ya. Nah kemudian tadi jadi kerajaan Arkais ya, periode klasik 500 sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi, Helenistik atau Makedonia ya, ini sampai ke Timur Tengah, Persia di bawah kekuasaan mereka, ini mengalahkan ini. Jadi mereka tuh mengalahkan kerajaan Persia di bawah kekuasaan siapa? Darius. Maka dalam saya disebutkan ketika Alexander yang Agung itu bisa mengalahkan Persia, ya kan, maka dia yang pertama kali yang dia kunjungi adalah makam Darius. Karena apa? Darius lah yang pernah melakukan Makedonia. Darius itu telah memasukkan wilayah Makedonia ke dalam wilayah Persia, ya kan. Maka Great Alexander dari Makedonia, ya kan, mengalahkan Persia dan memasukkan Persia ke dalam wilayah Makedonia. Di cross barat timur ini begitu dekat ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, peradaban, sains saat itu ya kayak kita sekarang aja, cuman mungkin nanti jerakan waktunya ya beda. Kalau sekarang kan pesawat, mereka gampang naik pesawat, mereka sih dulu ya menggunakan alat transportasi tradisional bisa berbulan-bulan menggunakan onta ataupun kuda ataupun alat transportasi lainnya. Ya kan, bagaimana misalkan Al-Ghazali begitu kan ya, untuk bisa berpindah dari Baghdad kemudian ke tempat lain itu ya dia menggunakan membutuhkan waktu perjalanan yang itu aja yang membedakan. Jadi cross peradaban ini telah terjadi pada masa silam. Ya oke ya. Nah ini jadi ada berikutnya nomor 4 Yunani era Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi. Bapak sekalian, alhamdulillah tahun 2003 saya sempat ke Roma, waktu saya masih sekolah di Berlin ya. Ada kesempatan untuk presentasi di Roma ya, itu, dan saya sempat seminggu menghabiskan waktu di Roma untuk melihat jejak-jejak sejarah. Ada, nyata adanya. Yang namanya Kolosium itu ada, ya kan? Yang namanya tempat-tempat peradaban itu ada, ya kan? Dan tahunnya itu jelas ada, dan itu berkembang pada masa Republik Romawi yang 460 sebelum Masehi sampai dengan 46 sebelum Masehi, ya kan? Kemudian digantikan dengan kekuasaan Romawi. Republik Romawi itu hancur pada masa kerajaan Theodorus kalau tidak salah ya. Kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Kekaisaran Romawi yang mulai tahun 46 sebelum Masehi sampai kepada 476 Masehi, ketika misalkan katakan Romawi Barat ya kan dikalahkan oleh Romawi Timur. Ya.
Jadi ini betul jejak sejarah ini ada begitu. Cuman yang belum kesampaian itu saya ingin jalan-jalan ke kawasan Timur Tengah ya untuk melihat tadi misalnya katakanlah Hanging Garden peninggalan Babilonia begitu kan ya. Karena apa? Karena saya ingin menyaksikan bahwa ternyata di situ ada jejak-jejak peradaban yang sangat agung ya di masa-masa peradaban di masa-masa yang sangat silam. Nah, oke, berikutnya ya. Kok terjadi kemacetan? Kok tidak jalan ya? Oke, sebentar ya. Oke, saya akan ini dulu apa di oke ya slideshow. Oke ya ini. Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang terlewat ya ini pada masa periode Arkais ini ya 3 filsuf besar lahir yaitu Prasokrates, yaitu ada Thales, Anaxagoras dan Anaximenes. Nanti akan kita lihat di belakangan. Artinya bahwa pada masa 800 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi ini ya kan itu diwarnai ada jejak peradaban yang sangat besar yaitu yang catatan sejarah itu masih ada sampai sekarang yaitu yang dikatakan sebagai jejak peradaban filsafat sebelum Socrates. Itu ada tiga filsuf besar ya. Thales, Anaxagoras dan juga Anaximenes ya gitu ya. Ini juga yang ada juga dari Anaximander begitu kan ya menyebutnya itu juga ya ada yang Anaxagoras ada juga Anaximander. Itu kan penyebutannya. Nah, oke, kita akan lihat tadi ya berikutnya Oke, ini akan kita lewat ya. Nah, ini sekedar untuk sharing tentang gambaran bagaimana kekuasaan mereka ini dilihat dalam sebuah peta ya. Ini yang sebelah kanan ini Kekaisaran Alexander dari Makedonia ya. Bapak sekalian bisa bayangkan yang merah itu adalah daratan yang membentang ya dari mulai katakanlah misalkan Turki ya itu Bapak sekalian saya tidak bisa menunjukkan di sini dengan jari saya ya. Anda lihat gambar sebelah kanan merah ujung atas sebelah kiri. Ya, itu ada kawasan Makedonia. Makedonia itu ada di wilayah Eropa Timur paling timur yang berbatasan dengan Selat Bosporus. Ini Anda lihat di situ ada antara jejak merah atas sebelah kanan dengan yang sedikit ke bawah dikit itu ada yang menyempit itu Selat Bosporus. Itulah Turki sekarang. Alhamdulillah tahun 2017 saya sempat ke situ, Bapak sekalian ini sih bukan untuk pamer ya. Saya untuk hanya menyaksikan saja ya. Bagaimana sebetulnya jejak-jejak sejarah begitu kan ya yang pernah terjadi pada masa silam. Jadi di situ di Selat Bosporus itu saya berkali-kali menyaksikan bagaimana antara batas barat dan timur ya Turki sekarang ya dengan Eropa barat ya. Dan membayangkan bagaimana kekuasaan zaman Alexander atau misalkan zaman Hammurabi atau zaman misalkan Achaemenida begitu kan ya mereka sudah menguasai wilayah yang demikian luas. Kayak ke timurnya sampai kepada berbatasan dengan India. Ini kekuasaan Alexander. Ini Alexander ini sebagai balas dendam ya kan spirit yang sangat kuat. Mereka itu Alexander ini betul-betul meniru bagaimana Raja Persia ya. Darius menaklukkan wilayah Makedonia. Dia tiru strateginya, ya kan? Dia tiru caranya dan seketika ratusan tahun kemudian maka Alexander ini bisa mengalahkan atau memasukkan Persia ke dalam wilayah Makedonia. Itu ratusan tahun sampai 300 tahun bertahan. Ya kan Makedonia menguasai wilayah Persia sampai ke wilayah Persia tadi. Nah, sementara yang sebelah kiri Bapak sekalian ini ini adalah kerajaan warna yang merah tadi itu adalah
pusat-pusat perkembangan filsafat ya yang merupakan kekuasaan dari katakanlah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh yang tempat berkembangnya para filsuf Yunani. Di situ kita lihat ya, pertama ada Miletus, Anda lihat di gambar sebelah kiri, kemudian ada warna merah di wilayah Turki bagian sekarang sebelah kanan. Lihat ada mungkin saya pakai ini ya, nah ini kalau bisa terlihat dengan petunjuk panah ini adalah wilayah timur, wilayah barat Turki, ada kota Miletus di situ, ya kan. Disitulah tempat berkembang School of Miletus. Disitulah filsuf unit pertama, tiga yang pertama, Thales, Anaxagoras dan Anaximenes, yaitu mengembangkan berpikir filosofisnya. Yang diklaim oleh kita saat ini, kan dengan catatan sejarahnya, mereka merupakan jejak pertama perkembangan sains Barat. Mengapa dimulai dari sini? Karena kita tidak menemukan jejak-jejak tertulis, ya kan? Bagaimana misalkan sains atau ilmu pengetahuan berkembang di sebelah timur. Padahal dalam catatan sejarah, ya kan, mereka tiga orang pertama yang mengembangkan filsafat ilmu di cara berpikir filosofi di Yunani ini, mereka pernah berkunjung ke Mesir, mereka pernah berkunjung ke Persia untuk apa? Untuk mempelajari sains dan peradaban. Lagi-lagi di sini, ya kan, Yunani tidak berangkat dari zero, bukan seorang kreator, ya, tapi dia adalah mencoba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang di wilayah baik di Babilonia, Baghdad maupun di wilayah Alexandria maupun Mesir. Oke, ya sekalian kita lanjut ya. Nah ini dari Yunani kuno tadi sudah disebutkan ya secara sekilas. Ya, ini lagi saya hanya ingin menyandingkan saja. Ini saya senang menyandingkan ya, menggambarkan bagaimana ini saya ilustrasi gambar ini ya. Misalkan, nah ini Bapak sekalian Republik Romawi. Jadi kata-kata Republik ini ya sudah dikenal 500 tahun sebelum Masehi. Jadi itu Romawi itu bukan sebuah kerajaan, Romawi sebelum Masehi itu bukan sebuah kerajaan, sebuah republik. Ya kan? Di situ mereka kekuasaan sudah terbagi, ya kan? Kekuasaan sudah terbagi ya, yang dipilih oleh rakyat, begitu. Ya, jadi sehingga ini pada masa-masa Romawi inilah sebetulnya peradaban Yunani itu berkembang dengan baik. Itu antara 500 tahun sebelum Masehi sampai 446 sebelum Masehi. Nah, sementara di wilayah barat, sebelah timur, ini yang lagi ini Alexandria, yaitu peradaban Yunani Romawi dengan Alexandria itu pernah berdampingan, ya kan? Jadi kalau saya lihat di gambar ini, Bapak Ibu sekalian, ya, wilayah kekuasaan antara Republik Romawi dengan Makedonia ini berbeda, ya kan? Jadi pernah ada dua peradaban besar yang hampir bersamaan, ya kan? Antara misalkan Republik Romawi itu di wilayah yang arahnya itu ke arah Italia dan ke arah atas, ya, ke arah Eropa, ke arah Perancis sana, ya kan. Kemudian ada kerajaan misalkan katakanlah Makedonia dari Eropa Timur, ya kan, ke arah timur. Tidak dua peradaban besar, ya kan. Nah, peradaban Yunani ini, ya kan, berkembang pada masa Republik Romawi. Sudah terjadi cross ya, pernah juga saling mengalahkan antara Makedonia dengan beberapa wilayah itu menjadi rebutan kekuasaan ya antara Makedonia dengan Republik Romawi. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini dua sangat menarik ini, mari kita lihat ya ini Bapak sekalian, ini gambar yang paling kanan itu tadi lagi-lagi Republik Romawi pada masa pembunuhan Julius Caesar sekitar 444 sebelum Masehi. Ini adalah raja terakhir, kaisar terakhir dari Republik Romawi. Dan setelah itu, Bapak sekalian, maka berkembanglah Kekaisaran Romawi. Sejak kapan? Sejak tahun 44 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi. Lihat kekuasaan Bapak sekalian. Ya kan? Ini menguasai kawasan Timur Tengah, Mesir Timur Tengah yang merah ini, Bapak sekalian, yang merah ke daratan, yang putih ke lautan, ya, itu, ya. Ini Anda lihat di sini. Jadi yang namanya Kekaisaran Romawi ini luar biasa, ya kan?
ini sangat besar begitu kan ya, sampai itu Inggris pun di atas, yang paling atas ya sempat masuk dalam kekaisaran Romawi. Tapi kan Anda lihat nanti jejak sejarah saya tidak berkembang pada masa ini, ya kan? Karena berkembangnya filsafat Yunani itu terhenti di awal abad Masehi, atau katakanlah di akhir abad sebelum Masehi. Karena apa? Karena begitu masuk ke kekaisaran Romawi, ya kan, mereka para penguasanya disibukkan dengan dogma-dogma dogma agama. Perkembangan filosofis dari Yunani ini tidak berkembang, mengalami stagnasi, ya kan, ketika kekaisaran Romawi berkuasa. Karena apa? Karena kan mereka membangun kekuasaan di atas dasar agama. Dogma agama yang didahulukan, ya kan, maka filsafat dianggap haram. Karena apa? Karena bertentangan dengan, karena filsafat selanjutnya memikirkan tentang masalah ketuhanan. Sementara mereka mengembangkan dogma-dogma tentang keagamaan. Maka disitulah sekalian, kalau kita lihat misalkan dalam proses ini, ya kan, nanti akan lihat perkembangan sainsnya, ya kan. Jadi setelah misalkan Yunani itu nanti ini langsung ke peradaban Baghdad akan dilihat nanti, ya kan. Jadi perkembangan filsafat itu berkembang kembali pada masa kehailafahan Abbasiyah, ya kan. Ketika misalkan Islam menguasai Barat, menguasai Timur Tengah di atas 600-an, 600 sebelum 700 Masehi, ya, ketika dilakukan zaman kekhalifahan Umar, begitu kan ya, itu Persia ditaklukkan, ya kan, masuk dalam kekuasaan Islam, dan sejak itulah sains kembali berkembang. Karena apa? Nanti akan kita lihat para ilmuwan Muslim itu banyak sekali ya mempelajari buku-buku filsafat dari Yunani. Jadi ini saya dengan tidak maksud untuk menafikan perkembangan peran dari kekaisaran Romawi. Memang catatan sejarah ya pada masa ini perkembangan filsafat Yunani mengalami stagnasi. Ya, di antara awal-awal masih sampai 600 Masehian. Nanti akan lihat di peta itu berkembangnya itu kemana ya, ke Baghdad. Ya kan. Ini Anda bisa lihat mungkin berbagai macam buku filsafat. Saya ada cukup bagus buku yang cukup bagus tentang masa suram peradaban Barat ya. Itu sebetulnya tadi ya ketika misalkan dogma agama menguasai para penguasa di masa kekaisaran Romawi. Oke, baik. Lanjutnya ini wilayah kekaisaran Romawi, kekaisaran Romawi Barat itu hancur pada tahun 476 Masehi, kemudian berkembang misalkan kekaisaran Romawi Timur yang berperan di Bizantium atau Konstantinopel. Sedangkan wilayahnya ini yang bisa dilihat pada gambar yang paling kanan. Oke, kita masuk sekarang kepada sedikit substantif tentang ini tentang mazhab, tokoh, dan rubrikan filsafat Yunani. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyampaikan semuanya dan saya pun tidak mampu untuk menyampaikannya. Ini materi sangat banyak, begitu kan ya. Tetapi dari hasil catatan-catatan sejarah yang harus sekalian, maka perkembangan filsafat Yunani itu dimulai pada tahun 642 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Pada masa siapa? Di situ dikenal dengan namanya Thales. Saya nggak tahu bacanya apakah dibaca Thales atau Thalis, ya kan, saya nggak tahu cara bacanya. Saya baca dengan cara Sunda Thales. Oke, nah di sini ya kan dia dikatakan sebagai bapak sains karena apa? Ya kan? Telah mampu menggunakan rasionalitas berpikirnya ya, untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat irasional. Misalkan tentang anatomi, tentang botani, tentang geologi, tentang mineral, tentang matematika, tentang astronomi, ya kan. Walaupun dengan cara yang sederhana, ya, mereka telah berupaya menggunakan rasio untuk menjelaskannya. Yang pada saat itu, ya kan, masyarakat pada umumnya masih percaya dengan mistis atau mungkin juga dengan dogma-dogma. Nah, sementara si Thales ini ya kan sudah berusaha untuk menjelaskan secara rasionalitas mungkin, ya secara rasionalitas mungkin tentang apa? Tentang adanya fenomena tentang alam, tentang kehidupan. Pun demikian, Anaximandos dan juga Anaximenes. Maka ini yang ini dikatakan School of Miletus ya, tiga tokoh tadi ya, Thales, Anaximandos, Anaximenes ini mereka berusaha untuk menjelaskan
tentang fenomena alam. Masalah kehidupan, masalah manusia, masalah jiwa, masalah bumi, masalah air, masalah asal-usul, masalah kehidupan, masalah dengan matematika, masalah perhitungan. Ya kan? Bahkan digambarkan di situ ya, mereka telah Thales pun telah dikatakan telah berangkat ke Mesir ya kan, dan dia bisa mendongakkan, bisa menghitung misalkan kata ketinggian piramid dari apa? Dari katakanlah misalkan apa namanya dari bayangan piramid itu sendiri. Walaupun sederhana untuk ukuran saat ini ya kan, ya tapi mereka telah menggunakan logika dan rasional untuk menerangkan katakanlah misalkan sesuatu yang sangat apa namanya fundamental pada saat itu. Ya. Jadi sekalian ini ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berkembang di sini ya, ada Miletos yaitu Skopna, ada Thales, Mendos dan Anaximenes, kemudian Pitagoras, Parmenides dan juga Heraklius. Kemudian berikutnya ada Empedokles ya, Anaxagoras, Leucippus dan juga Demokritos. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya sebutkan ini ya kan, yang berkembang 646 abad ke-6 sebelum Masehi sampai ke abad ke-4 sebelum Masehi dikatakan pra-Socrates. Ya kan. Dikatakan para filsuf Yunani sebelum Socrates. Karena mereka katakan para Socrates karena nanti pada era Socrates ada hal yang berbeda. Mereka ada menjadikan objeknya itu adalah alam, maka dikatakan sebagai nature filosofi, ya kan. Kemudian katakanlah pada masa Socrates, kurang dikembangkan oleh Plato, lalu oleh Aristoteles, mereka sudah berani untuk sudah mulai untuk membangun katakanlah misalkan logika berpikir, mengembangkan cara berpikir epistemologis ya, bukan hanya sebatas melakukan observasi terhadap objek-objek yang bersifat natural. Nah perbedaannya. Jadi saya katakan kembali ya di sini bahwa apa namanya sebelum Socrates dikatakan sebagai Socrates itu adalah natural filosofi ya. Mereka berusaha untuk menjelaskan tentang asal-usul kehidupan, tentang air, alam semesta, udara, tanah, ya, tentang cinta dan lain sebagainya, ya, atom, ya dan sebagainya. Kemudian sementara pada masa Socrates, Plato dan Aristoteles, mereka berusaha untuk berpikir mengembangkan cara untuk mendapatkan ilmu, itu berkembangnya epistemologi keilmuan. Jadi Bapak sekalian, ya kalau misalkan kita dalam walaupun kemarin Pak Ida menyampaikan bahwa filsafat ilmu itu bagi tiga, ya epistemologi atau cara mendapatkan ilmu, kemudian ontologi objek ilmu, kemudian aksiologi, ya kan. Tapi sebetulnya dalam beberapa literatur disebutkan bahwa epistemologi itu sebetulnya filsafat ilmu ya, yang dikembangkan dari Sayat Barat. Kenapa demikian? Karena ini menggunakan rasio untuk mendapatkan ilmu tadi. Jadi metode untuk mendapatkan ilmu dengan cara rasio ya itu maka dikatakan sebagai, maka ada yang mengatakan bahwa sebetulnya epistemologi merupakan perkembangan ilmu Sayat Barat. Oke, sekalian saya stop dulu untuk sementara. Barangkali ada yang perlu disampaikan, sekalian silakan ya. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak nanti akan ke Pak Indra atau ke Pak Sapardim kepada dan pertemuan lain akan kita diskusikan. Silakan sekalian. Tanya Prof. Silakan Pak Jul, Pak Sunarto, silakan. Ya, makasih Prof. Jadi, tapi memang pertama kali saya sempat itu juga tadi di awal Prof Aceng sampaikan nggak usah baper gitu ya, karena memang ilmu pengetahuan terkesan sekuler gitu Prof. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan menggambarkan sesuatu yang memang tidak terlihat gitu ya, menjelaskan sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa diindra ya, seperti bagaimana ilmu pengetahuan mempelajari tentang cahaya dan segala macam itu yang tidak berbentuk tapi dia bisa kemana-mana begitu ya, atau mungkin bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan sesuatu yang memang belum sampai ilmu kita pada saat itu. Ya emang itu pertanyaan saya Prof. Jadi
apakah memang ilmu pengetahuan buta pada saat masanya, misalkan saat ini ya, karena kita nggak tahu pengetahuan yang ada di masa depan ya. Sebagaimana juga dulu siapa Galileo Galilei gitu kan menyatakan bahwa yang mengelilingi apa namanya bumi lah yang mengelilingi matahari begitu ya. Itu pengetahuan yang saat itu memang belum terlalu dikenal sehingga dia diasingkan gitu. Itu Prof. Bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan hal seperti itu? Padahal ada tuh ilmu tentang cahaya, ada rumusnya, bahkan sampai sekarang kan kita kenal juga rumus-rumusnya. Ya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih ini Pak Sunarto ya. Begini ya Pak, selama itu adalah ini pertama tadi ya ilmu pengetahuan yang berkembang dari barat ini secara filosofi itu tadi bersifat positivis dan juga rasio dan eksperimental ya kan. Ini yang perlu pembatas yang mereka tetapkan. Saya boleh katakan ini dogma. Pertama ada ini dogma, artinya bahwa sains itu hanya yang bersifat empiris dan juga bersifat rasio. Ini dogma menurut saya. Alasannya apa? Kalau misalkan saya mengakui tentang kebenaran Al-Quran, walaupun saya tidak bisa menjelaskannya, karena itu adalah firman Tuhan, dan Tuhan tidak bisa menjelaskan dengan sains, apakah salah? Kan sama-sama dogma dong. Iya kan, sama-sama ini dulu yang ingin saya sampaikan begitu kan ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi ada semacam frame yang dibentuk dulu ya kan, bahwa pengetahuan itu atau ilmu itu harus yang bersifat empiris dan rasional. Oke, sorry maaf ya. Empiris dan rasional. Ini adalah batasan yang mereka buat. Ya kan, jadi batasan yang para filosofi barat itu ya kan, yang dikembangkan dari mereka sebetulnya mengembangkan dari cara berpikir Aristoteles begitu kan ya. Nah ini dulu Pak Sunarto ya. Jadi mereka membatasi dulu bahwa sains itu empiris dan rasional atau positivis dan rasional. Kalau nggak terukur itu bukan sains. Oke, ya ini yang pertama dulu. Dan konteks ini adalah sebetulnya yang menjadi lawan itu bukan kata objek sains yang belum bisa diterangkan, bukan. Ini adalah untuk membatasi jangan sampai ranah agama masuk dalam ilmu pengetahuan. Mengapa ada batasan seperti itu? Agama adalah agama di satu sisi, ya kan? Sains di sisi yang lain. Maka mereka membuat dogma. Ya kan? Sains adalah empiris dan rasio. Ya kan? Di luar itu bukan sains. Ketika kita akan menjelaskan kepada mereka tentang fenomena kejadian bumi menurut Al-Quran, atau kita akan menjelaskan kepada mereka tentang manusia pertama itu adalah Adam, ya, atau menjelaskan kepada mereka itu adalah bumi dan bulat, misalkan seperti itu ya, atau menjelaskan kepada mereka bahwa ada peradaban Mesir zaman Nabi Sulaiman, ada peradaban Persia pada zaman Nabi Sulaiman, ada peradaban Mesir misalkan pada zaman Firaun, ada peradaban Babilonia pada zaman misalkan Nabi Idris, Nabi Nuh atau Nabi sebelumnya, mereka nggak akan ukur itu. Maka dalam catatan sejarah Eropa ya kan tidak pernah ada peradaban Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi lainnya, nggak ada. Karena apa? Karena itu hanya ada dalam firman Tuhan. Yang itu sains ya kan nggak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri ya kan. Tuhan dalam perspektif Barat itu nggak bisa dilihat. Karena nggak bisa dilihat, memang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Jadi sekalian, sains Barat itu, maka Anda nanti akan lihat bagaimana si René Descartes ya, Auguste Comte ya mengatakan bahwa sejak usia 14 tahun dia bilang saya sudah berarti mengimani tentang ketuhanan. Ini adalah Auguste Comte itu adalah, dan juga René Descartes mengatakan demikian, ini adalah tokoh-tokoh filsafat Eropa modern ya yang sangat sekuler. Nah, jadi ini konteksnya ya, konteksnya dari satu sisi dia ingin menyelesaikan tentang agama ya kan, ilmu yang saya berbasis agama ya kan, kemudian misalkan dengan saya berbasis positivis dan rasional tadi. Nah, bagaimana tentang fenomena alam yang tidak terlihat tapi bisa dijelaskan?
Saya kemarin dalam sebuah pertemuan ya dengan rapat dengan Profesor Hussein, beliau sudah mengatakan dalam ilmu fisika itu ada sebuah dogma, ada aksioma yang bisa dijelaskan. Nanti tanyakan Anda kepada Prof. Hussein ya, di situ ada sesuatu ya kan, ada suatu keyakinan yang bersifat dogmatik. Kalau itu nggak diyakini, maka teori-teori fisika akan berkembang. Jadi Bapak sekalian, lagi-lagi ya kan, aksiomatik seperti itu berkembang juga dalam sains barat sebetulnya. Bagaimana teman-teman teori evolusi, ya kan? Teori evolusi kan dibangun di atas dasar hipotesis, ya kan? Ini hipotesis saja tentang evolusi itu pasti dipertanyakan. Mengapa teori evolusi ini sangat penting untuk dunia barat? Karena apa? Karena dia harus menyambungkan antara manusia yang rasional generasi saat ini, ya kan, dengan katakanlah dengan makhluk-makhluk lain, ya kan, yang ada sebelum manusia ini. Berkembang teori evolusi. Saya tanyakan, apakah hipotesisnya itu sebuah keyakinan, berdasarkan saya? Enggak juga. Ya kan? Lucu bahkan ya kan bahwa semua makhluk hidup ini berasal dari hewan air asalnya. Jadi itu sekali ya kan. Ketika saya desak misalkan ya, bagaimana menjelaskan bahwa manusia ini ada kemiripan dan teori evolusi mereka menyangka sebetulnya manusia ini bukan berasal dari kera. Mereka katakan bahwa manusia ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat secara anatomis, biologis, kemudian kemampuan berpikir dengan apa? Dengan klaster simpanse. Iya kan? Walaupun mungkin perbedaannya hanya 5% atau mungkin 10% perbedaannya, tetapi yang 10% itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah misalkan 10% berkembang menjadi 9%, berkembang lagi menjadi mungkin 8%, berkembang 0%. Sehingga ada link yang menyambung antara generasi atau kekerabatan tentang simpanse dengan manusia nggak pernah ketemukan. Ada boleh pelajari tentang teori evolusi, ya kan? Evolusi manusia, evolusi lainnya, ya kan? Bahkan ada suatu link yang miss. Lagi-lagi untuk bisa menjelaskan ini, maka dibangun atas hipotesa. Hipotesa itu benar nggak? Enggak, dogmatik. Ya kan, jadi lagi-lagi ini memperkuat nanti kalau ditanyakan ke Prof. Hussein, ya kan, ada suatu, saya waktu itu dapat, saya lupa namanya, ada suatu teori yang sangat mendasar, sebuah keyakinan harus dipercayai, ya kan, tanpa keyakinan itu rumus-rumus fisika nggak bisa dikembangkan. Jadi Pak Sunarto ya, selama itu empiris ya kan, objek itu ada walaupun tidak seperti cahaya ya kan. Ini cahaya itu bukan alam gaib, kalau cahaya ada gitu kan ya. Karena ada menghilang, berkembang, maka kalau itu sih sudah bisa diempiriskan juga ya, ada partikelnya, ada gelombangnya, ada kecepatannya, cahaya itu bisa diukur. Jadi bagi saya cahaya itu bukan sesuatu yang gaib gitu kan. Tapi ketika kita belum bisa menjelaskannya, berarti ini teknologi untuk menunjang perkembangan epistemologinya belum sampai ke situ. Dan ini rahasia yang namanya rahasia tentang ilmu fisika dasar, karena itu masih sangat banyak blank spotnya. Toh Anda nanti tanyakan kepada Prof. Hussein, di mana blank spot ya dan perkembangan sains di sektor fisika, di ranah fisika. Ya oleh sekalian, lagi-lagi saya katakan Pak Sunarto di sini ya, ketika saya belum bisa menjelaskan ya pakai hipotesa. Saya pun dalam ilmu ekonomi, ini mungkin ada yang merasa ekonomi di sini, ya kan? Bagaimana kita bisa menjelaskan pergerakan mekanisme pasar? Kalau Anda pergerakan pasar itu tidak dibangun di atas asumsi dan hipotesa, atau dibangun di atas satu asumsi, ya kan? Maka ini nggak akan bisa berjalan. Rumus-rumus tentang demand supply nggak bisa dikembangkan. Karena pergerakan demand supply itu hanya atas dasar apa? Atas dasar kuantiti, jumlah dan harga. Di mana tentang selera, di mana tentang adat, di mana tentang budaya, di mana tentang agama, yang semua itu berpengaruh terhadap demand dan supply. Tapi ketika kita akan menggunakan rumus-rumus tentang demand dan supply, maka hanya dua parameter yang dipakai, kuantiti dan harga. Seakan-akan kalau barangnya melimpah harga turun, kan harga naik, barang akan, ya kan? Tapi kalau nggak ada asumsi kayak gitu, nggak akan ada turunan, itu rumusan matematik. Nanti Prof. Fauzi, misalkan nanti ya dari rekan saya yang jago matematik ekonomi, ya kan, nggak akan bisa tuh rumus matematik kalau tidak dibangun di atas dasar asumsi tadi. Asumsi itu akidah dan ilmu pengetahuan.
ya kan? Ya kan? Akidahnya tanpa ada asumsi tadi itu mereka tidak akan bisa membangun teori-teori. Jadi ada asumsi, ada aksiom. Aksiom itu keyakinan yang bersifat fundamental yang tidak bisa dibuktikan, tapi yakin kebenarannya. Ada asumsi, ada penyederhanaan. Agar apa? Agar rumusan-rumusan matematika bisa dikembangkan. Jadi ada Bapak sekalian, ya, jadi ini dalam sains itu di satu sisi ada dogmatik juga sebetulnya. Ya. Dogmatik banyak tadi. Ya. Di awal misalkan harus rasional dan nanti siapa yang mengatakan demikian dong. Kalau saya percaya dengan ilmu tentang kebenaran Al-Quran, kalau kita akan menguji tentang kebenaran Al-Quran itu bukan dari sisi ketuhanannya. Allah itu urusan keyakinan, ya kan. Tapi secara empiris, ya kan, kualifikasi seorang Rasul Muhammad itu bisa diukur. Ada catatan sejarahnya, ya kan. Orang yang tidak pernah katakanlah misalkan berbohong, orang yang selalu jujur, orang yang terlindungi, orang yang ada catatan dalam Alkitabnya, baik itu misalkan dalam Taurat, Zabur maupun Injil, ya kan. Ada mengatakan tentang siapa penerus Nabi yang terakhir ada. Tapi ini dalam konteks bukan sains, ya kan. Tapi empirisme tentang kerasulan Muhammad itu bisa diukur dengan indikator-indikator tadi, tetapi keyakinan akan Tuhannya itu adalah tidak bersifat rasional. Inilah nanti akan yang diperoleh Al-Ghazali, ya. Ketika Al-Ghazali itu pada masa 500-600 setelah Masehi, itu ilmuwan Muslim, Imam Al-Farabi, Al-Kindi itu sudah banyak terasuki oleh siapa? Oleh pemikiran dari Aristoteles dan kawan-kawan. Ya, sehingga mereka pusing sendiri bagaimana mengadukan antara keimanan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, begitu kan, yang tauhid. Di sisi lain ya terasuki oleh perkembangan filsafat Yunani, ya kan. Ini yang mengacaukan, banyak sekali mengacaukan para pikir ilmuwan Muslim ya pada abad ke 5, 6, 7 Masehi itu ya. Nah, kemudian mengapa Al-Ghazali ini dikatakan sebagai hujatul Islam? Karena ya kan, ia seorang profesor muda, rektor Nizamiyah, bisa mematahkan semua pandangan-pandangan filosofi tadi, ahli kalam tadi itu, dengan pendekatan yang bisa meyakinkan mereka ya bahwa cara rasional, ya kan, ketuhanan Allah itu, ketuhanan yang Maha Esa itu bisa diterima secara akal. Ini yang saya belum sempat memberi sedalam itu, begitu kan ya, dalam kitab-kitab dan buku-buku Ghazali, tapi dikatakan sebagai hujatul Islam, ya kenapa? Karena dia bisa mengalahkan pandangan ilmuwan Muslim lain ya yang sudah terasuki oleh pemikiran Aristoteles, Plato dan sebelumnya. Ini nanti akan kalian misalkan dari mulai siapa itu, dari mulai ada yang Wasil bin Atha, yaitu Wasil bin Atha ini pendiri Mu'tazilah. Itu mereka hidup di awal masih hampir sejaman dengan para tabiin, begitu kan ya. Karena dia masih berguru kepada Hasan al-Basri, berguru kepada sahabat, begitu kan. Nanti akan lihat di perkembangan filsafat Islam. Oke, rekan-rekan sekalian, di poinnya adalah pra-Sokrates ini mereka mengembangkan filsafat natural, berpikir tentang realitas, tentang objek, fenomena. Ya. Berikutnya, nah ini lagi ini nggak maju ini. Ya, sebentar ya. Ini bukan nih. Ini bukan nih. Oke, ini ya. Oke, ini nah berikutnya sekalian, ini masuk ke Sokrates ya. Masa Sokrates ini, mari kita selesai dulu nih. Mohon maaf ini agak kita dulu. Nah, ini sekalian. Nah, setelah tadi itu masa Pak Sokrates berakhir ya, berkembanglah Gangs of the Three.
Ini nulis gengnya benar nggak gitu ya? Kayaknya salah deh. Oke lah, jadi geng of the three. Jadi siapa itu Bapak sekalian? Socrates, Plato, dan Aristoteles ya kan. Nah, Socrates ini berguru kepada diantaranya kepada Pythagoras, ya kan. Nah, kemudian Plato itu murid setianya, murid kesayangannya Socrates. Aristoteles itu berguru juga kepada Plato dan tokoh-tokoh juga berguru pada kepada Plato ya. Apa yang mereka bangun? Socrates ini unik orangnya itu. Dia membangun dialektika mencari sebuah kebenaran berpikir itu dengan cara bertanya ya kan, sampai kepada suatu kesimpulan bahwa pertanyaan jawaban terakhir dari mitra diskusinya itu benar. Maka dikatakan di situ dalam sejarah Socrates dia orang yang paling menyebalkan di kalangan orang-orang. Jadi gini, mereka ada istilah orang bijak. Ya, orang bijak itu adalah orang tokoh-tokoh masyarakat yang misalkan dianggap bisa mencari solusi terhadap suatu persoalan. Nah, Socrates ini dia berpisah dengan cara memaknai absurd dengan pertanyaan yang dialektis, filsafat moral. Dia terus bertanya berdasarkan diskusinya ya, sampai misalnya katakanlah menemukan satu jawaban yang memuaskan bahwa yang dikatakan itu adalah benar. Nah, apakah Socrates punya catatan sejarah yang tertulis? Tidak ditemukan banyak, oleh sekalian. Tapi justru tentang Socrates ini banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan Plato. Plato ini ketika dia membangun teori-teori berpikir filosofis itu banyak merujuk kepada Socrates gurunya, ya kan? Maka dengan demikian kita mengetahui ya, para ilmuwan, para filsuf sekarang itu mengetahui tentang perkembangan tentang cara berpikir Socrates itu dari Plato ya. Dan ini Plato ini merupakan tokoh sentral ya, peletak dasar berpikir positivis, empiris dan materialis. Jadi dia sudah membangun epistemologi di sini, ya kan? Dipengaruhi oleh siapa? Oleh Pythagoras, ya kan? Parmenides, Heraklitos dan juga Socrates. Bisa Sokrates yang berbentuk dialog tentang ide-ide dunia indrawi dan tentang kehasan dan sebagainya. Ini hanya dikasih saja, ini nanti Anda bisa cari materi lengkapnya dalam berbagai macam literatur. Tapi di sini mereka atau Plato ini membangun berpikir rasional, positif dan empiris, yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Jadi Bapak sekalian, cara berpikir epistemologi pada saat ini itu ya kan bersumber kepada Plato dan Aristoteles yang membangun cara berpikir epistemologis rasionalis dan empiris tadi. Yang lainnya seperti Epikuros, Geopolitik dan sebagainya itu hanya mengembangkan. Bahkan nanti ada Platonius itu sebetulnya sih memperbaharui cara berpikirnya Plato. Ya. Oke, ini Aristoteles ini dibangun oleh Plato membangun silogisme. Jika maka matematika ini dasarnya adalah dari Aristoteles. Ya kan membuat sebuah kesimpulan berdasarkan atas deduktif, cara berpikir deduktif. Lain-lainnya dia tentang gerak, teori dasar materialisme dan sebagainya itu sih subjek berikutnya. Tapi yang paling penting adalah beliau membangun cara berpikir logik dan deduktif tadi. Dan ini sangat digunakan dalam perkembangan sains modern. Anda belajar statistik di pertanian belajar tentang rancangan percobaan, ya kan, tentang eksperimentasi, ya, itu basisnya adalah deduksi. Ya. Untuk menjelaskan untuk menjelaskan hukum-hukum kausalitas ya atau sebab akibat yang ada dalam fenomena alam. Ini memang berkembangnya dalam perkembangan ilmu alam awalnya, ilmu sosial berkembang belakangan. Ini Bapak sekalian ya, jadi mengapa kita sekarang ini sains itu berkembang, dari epistemologi itu sangat kuat ya, karena merujuk kembali kepada Aristoteles, Plato dan juga Socrates. Mari kita lihat. Nah ini Bapak sekalian ya, secara gambar ini kami dari gambar dikembangkan dari Prof. Heri Purnomo, bisa kembangkan ya beberapa poin, beberapa informasi serta tambahannya. Yang sayap sebelah kanan kiri bawah itu adalah pra-Socrates. Ya kan, yang tiga pertama itu Thales, Anaximander, itu tadi yang di School of Miletus ya. Kemudian berkembangkan di Heraklitos, Parmenides dan sebagainya ya. Termasuk misalkan Anaxagoras dan juga Pythagoras itu kita kelompokkan ke dalam pra-Socrates.
Kemudian sebelah atas kanan itu the gangs of the three ya. Socrates, Plato, dan Aristoteles membangun dasar berpikir rasionalis dan empiris tadi yang kemudian dikembangkan oleh Epikuros, Zeno, Philo, Seneca yang membangun tentang apa yang disebut dengan Neoplatonius. Ya kan, apa itu mengembangkan cara berpikir filosofisnya Plato ya kan oleh para ilmuwan barat, ilmuwan Yunani yang berkembang sampai 100 tahun sampai misalkan 43 tahun sebelum Masehi. Pada masa apa ini? Pada masa Republik Romawi yang tadi itu, ya kan? Ini pada masa Republik Romawi. Sebagian pada masa Republik Romawi, sebagian pada masa akhir Makedonia. Ya. Jadi berkembangnya ini yang sebelah kanan atas ini. Ya kan? Nah, kemudian Bapak sekalian, setelah misalkan Seneca 4 Masehi, 4 sebelum Masehi, ya kan? Nanti akan gambar berikutnya terhenti. Mari kita lihat di sini, ya kan? The Gangs of the Three, Middle of Platonius itu di 900 sebelum Masehi. Muncul lagi perkembangan Islam itu di era siapa? Di era peradaban Islam. Zaman siapa? Filsafat Muslim ini diawali dengan Hasan al-Basri 642 Masehi sampai 648 Masehi. Jadi 500 tahun pada masa kekaisaran Romawi itu sains Barat tidak berkembang. Karena apa? Tadi saya katakan dikuasai oleh dogma keagamaan. Di kekuasaan bukan dibangun di atas para filsuf, ya kan? Kalau di zaman Romawi itu, Republik Romawi, zaman Makedonia, zaman Yunani, Bapak sekalian, yang nama raja itu dinasihati oleh siapa? Dinasihati oleh para filsuf. Jadi masing-masing kan raja siapa itu punya penasihat ya. Siapa orang-orang bijak? Dan orang bijak itu karena para filsuf tadi. Jadi para filsuf tadi itu orang-orang bijak yang menasihati para penguasa. Jadi saya baca misalkan bagaimana kekuasaan Athena, kekuasaan misalkan Sparta, itu mereka raja-raja kecil yang punya penasihat. Dan penasihat itu adalah para tadi ketika misalkan tadi itu kekuasaan masuk ke di Eropa, masuk di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, ya kan, yang dibangun dari atas dogma agama, maka para filsafat tidak bisa masuk karena filsafat itu senantiasa berpikir tentang keadilan, berpikir tentang kebenaran. Itu orang-orang filsafat, ya kan. Sementara misalnya di kekaisaran Romawi itu adalah dogma. Jadi sekarang kalau misalnya memerlukan nanti ada sebuah buku saya akan kasih rujukan ya tentang peradaban masa kelam peradaban Barat. Itu sangat objektif sekali ya kan yang menandakan bagaimana sebenarnya peradaban Barat itu sempat mengalami masa-masa yang sulit. Nah ini locat Bapak sekalian, 500 tahun itu tidak berkembang, locat kepada siapa? Berkembangnya peradaban Islam. Jadi ini kalau 642 Masehi itu ya pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, ya kan. Ini kan Khulafaur Rasyidin itu kan 31 tahun setelah Rasulullah ya berkembangnya itu, kemudian dilanjutkan dengan kekaisaran kekhalifahan atau kerajaan dari kekaisaran dari Muawiyah, ya kan, Muawiyah. Nah ini nih. Nah, zaman Khalifah Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan, Bapak sekalian, ya kan. Dan ketika menaklukkan Persia, ini Persia itu bukan kawasan, bukan wilayah tanpa peradaban. Dia memiliki peradaban yang sangat kuat, peradaban ilmu, pengetahuan tapi sudah berkembang di sana. Kenapa? Karena mewarisi tradisi yang sangat kuat. Pada masa siapa? Pada masa Achaemenid, ya kan. Raja siapa? Darius yang tadi itu. Dia berkembang besar. Jadi ketika ilmuwan para penguasa Muslim masuk ke situ, dia mendapatkan warisan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Tentang kedokteran, tentang kimia sudah ada. Jadi jangan sampai ada klaim ya dari pihak sana berkembangnya ilmuwan di kalangan Muslim pada masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin maupun misalkan Muawiyah itu dikarenakan mereka mempelajari filsafat Yunani, enggak juga, ya kan. Nanti akan kita lihat ya, bagaimana selain berkembang di kalangan filsafat Muslim, bukan karena filsafat Yunani, bukan. Kalau filsafat Yunani itu ilmu berkembang karena epistemologi, kalau di kalangan filsafat Islam itu ilmu berkembang kenapa? Karena aksiologi, kebutuhan, kemanfaatan.
ya kan? Karena dia butuh sesuatu, maka mikir. Ya kan? Untuk mikir, mengembangkan epistemologi, cara untuk mendapatkan cara solusinya. Dorongan itu dorongan kemanfaatan. Ya kan? Dorongan kemanfaatan ilmu ini lagi-lagi sesuai dengan pandangan Islam tentang mulianya orang berilmu dan kemanfaatan. Rasulullah kan bersabda apa namanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, Pak Imbuan banget memanfaatkan muslim menggunakan apa diksi tadi atau apa bukan diksi apa menggunakan spirit yang tadi, ya kan? Yang berkembangnya ilmu itu bukan karena epistemologi sebagai alat yang berkembang, tapi aksiologi manfaatnya dulu. Apa manfaatnya? Mereka ada penyakit, mencari obat. Ya kan? Ada solusi ini, mencari upaya mencarinya. Nah, ketika dia mencari, maka berkembang eksperimentasi. Jadi perkembangan ilmu di zaman kejayaan Islam itu berbasis eksperimental. Jadi mengapa misalkan ada Al-Khwarizmi, ada Al-Kindi, ada Al-Bairuni, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Taimiyah yang belakang Al-Ghazali, semuanya kan eksperimentasi. Kenapa? Karena mereka itu menguasai ilmu agama, menguasai ilmu kedokteran, menguasai kimia, matematika, juga menguasai astronomi dan sebagainya. Jadi apa namanya daya pikir dan daya ingat itu luar biasa. Jadi nggak ada kayak sekarang misalkan kita itu apa namanya kalau sudah sangat spesifik enggak, mereka generalis ya sangat. Karena apa? Karena spirit untuk mencari memberikan materi yang luar biasa. Nah jadi oleh sekalian ini di sini misalkan diawali dengan Hasan Al Basri. Hasan sudah punya murid atau Wasil bin Atta ya. Wasil bin Atta ini seorang yang sangat cerdas ya, konon meninggalnya di perpustakaan, bukan di ruang bacanya ya, ketika dia mengambil buku di rak yang tertinggi, karena menggunakan bangku, rak itu jatuh, dia meninggal dunia terjatuhi apa namanya rak bukunya. Dia orang yang sangat cerdas ya kan, orang yang sangat cerdas. Kemudian dan kerjaannya adalah selain tadi itu mempelajari filsafat Yunani, ya kan, yang Aristoteles dan Plato tadi. Jadi kalau sekarang berkembang itu Mu'tazilah, ya kan, itu apa namanya memang berkembang dari Wasinda dan itu sudah berkembang pada awal abad Hijriyah, begitu ya Bapak sekalian. Nah ini di sini ada beberapa misalkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, apa namanya Al-Farabi ya, ini para filsuf Muslim. Kemudian Al-Ghazali itu 1500 Masehian atau misalkan katakan 500 tahun setelah masa Hijriyah ya. Kemudian nah inilah Al-Ghazali ini yang meluruskan cara berpikirnya Al-Farabi dan Al-Kindi yang sudah terasuki oleh saya berpikir dia ilmuwan Muslim ya kan, tapi sudah apa namanya banyak dipengaruhi oleh berpikirnya Aristoteles ya tentang sehingga dia berpikir tentang Tuhan pun harus bersifat rasional dan empiris tadi. Sehingga terjadi kekacauan berpikir ilmuwan Muslim yang diluruskan oleh siapa? Al-Ghazali sehingga dia mendapatkan gelar Hujatul Islam tadi. Ya ini sekalian. Nah ini katanya ini saya ambil dari Pak Heri Purnomo juga ya, dosen tahun lalu, koordinator mata kuliah di kelas D waktu itu ya. Kita lihat katanya di sini ya. Jadi ada Socrates itu kecil di atas, punya murid Plato ya. Kemudian Plato itu punya murid Aristoteles. Aristoteles pun berguru kepada yang lainnya. Di situ ada garis yang ke tokoh-tokoh lain begitu kan ya. Nah kemudian Loh sekalian ya di sini tidak disebutkan tadi Wasil bin Atta ya, tapi Pak Heri Purnomo itu langsung misalkan dia Al-Farabi dan Ibnu Sina mempelajari filosofisnya filsafat ilmu dari Aristoteles dan Plato. Jadi di sini ya sekalian ya langsung misalkan apa namanya berkembang loncat kepada ilmuwan Muslim ya yang berkembang di abad ke-6 dan ke-7 Masehi ya. Kita lihat berikutnya. Nah ini lagi-lagi saya ingin menampilkan tentang bagaimana peta kekuasaan kewilayahannya ya, biar nanti ada gambaran ya. Nah ini peta sebelah kiri itu paling kiri itu yang apa namanya yang berwarna coklat Jazirah Arab yang saya tunjuk dengan kursor ini. Itu adalah wilayah kekuasaan pada masa Rasulullah 622 sampai 632 Masehi ya. 10 tahun masa kerasulan. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin yang coklat merah bata ya, itu sudah sampai ke tepi barat Afrika.
Ya kan? Dan sampai ke Persia itu ditaklukkan semuanya, sampai head to head itu nanti ya dengan kekaisaran Romawi Timur, ya kan, yang berpusat di Konstantinopel Bizantium. Ini makanya perang sepanjang masa itu kan terjadi antara Bizantium dengan kekuasaan Islam sampai nanti ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih ya pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Ya, itu betul-betul Konstantinopel jatuh kepada kekuasaan Islam pada masa Turki Utsmani yang di bawah kekuasaan di bawah panglima namanya Muhammad Al-Fatih, ya kan. Nah ini sementara di masa pemerintahan Bani Umayyah ya 661-1260 Masehi itu sampai di yang berwarna kuning muda, apa ini kuning muda atau bukan nih, boleh katakanlah kuning begitu, kayaknya kuning tua itu sampai di Cordoba. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kan, tidak sampai 100 tahun setelah masa kerasulan, ya kan, Islam itu sudah masuk di Cordoba, di Eropa, ya kan, di Spanyol tadi itu. Anda bisa bayangkan ini yang saya lihat di peta ini, misalkan pada masa Persia pun yang menjadi warna coklat ini tidak pernah diperhitungkan. Karena apa? Itu gurun pasir. Tidak ada yang menarik di situ sekalian. Wilayah Eropa itu nggak menarik sekali bagi mereka, ya kan? Karena apa? Gurun tandus, ya kan, tidak ada peradaban yang agung di situ, hanya kota Mekah itu hanya perlintasan, ya kan, kota kecil perlintasan orang-orang yang berdagang antara Yaman di selatan, yang di sebelah sini yang kursor saya ini, dan Persia di sebelah utara di sini. Ini mereka melintas ke sini, melintas ke kota Mekah. Kenapa mereka beristirahat di sini? Karena ada jam-jam di sana, ada sumber jam-jam. Ya. Terjadilah ini perlintasan manusia ya dan perdagangan antara Yaman di sebelah timur ini nih, yang ada kursor ini kalau terlihat ya itu di ujung bawah bagian coklat ya, sampai ini di atas ini yang warna coklat muda, ini adalah Persia, ya kan. Ini pergerakan manusia musiman ini, ya kan. Musim panas itu ke selatan, ya kan. Ya musim dingin di utara itu mereka ke selatan pulang, ya kan. Musim panas di utara mereka utara dagang di sini, ya kan. Karena utara selatan, Mekah itu di tengah-tengah ini. Jadi pada masa kekaisaran Achaemenida, ya kan, atau Persia, Saudi Arabia itu tidak masuk ke dalam peta kekuasaan mereka. Tiba-tiba ada sebuah kekuasaan muncul di situ, ya kan, dengan hitungan waktu yang tidak sampai ratusan tahun, puluhan tahun, ya kan. Langsung misalkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Persia jatuh. Apa yang bikin kaget di dunia? Ya, pada Persia ini merupakan superpower di bagian timur. Langsung mewarisi budaya-budaya yang sudah tinggi di wilayah Baghdad. Mengapa pada masa Abbasiyah itu pusat kekuasaan pindah ke Baghdad? Karena Baghdad itu kotanya sudah kota modern ukuran Nusantara itu. Ya. Jadi administrasi pemerintahan, sistem penegaraan sudah ada. Jadi kekhilafan Islam itu tengah melanjutkan memperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, Jawab sekalian, ini jadi di awal-awal abad 6 Masehi itu Islam sudah berkuasa. Ya. Sementara di Eropa Barat yang paling bawah ini nih ada yang Western Roman Empire, ya ini 490 Masehi. Ini nih Romawi Timur itu sampai di Eropa Timur bagian tengah. Sementara di Eropa Barat itu, ya, Eropa bagian atas ini masih merupakan kerajaan suku. Ada suku misalkan Denmark, ya kan, ada suku misalkan Prusia, Jerman, ada suku misalkan England dan sebagainya. Ya kan. Setelah mereka terlepas dari kekaisaran Romawi, ya, mereka kembali menjadi negara-negara kecil. Ya. Sampai kapan? Sampai sekarang. Ya kan, sampai sekarang. Jadi ini di Eropa ini nih pada yang atas yang bisa lihat. Ini Cordoba ini Emirate of Cordoba, ini kerajaan Cordoba sudah dikuasai oleh Islam. Di situ sudah berkembang pesat ilmu pengetahuan. Sementara ini di Eropa ini masih zaman kegelapan. Di dark era of Europe itu ini pada masa abad 6 to 8 10 Masehi itu masa-masa kegelapan. Ya kan. Siapa nanti saat akan saya lihat siapa seperti situnya jembatan ilmu antara Islam dan Eropa begitu kan. Oke, ini nih gambar ini hanya ingin membandingkan saja bagaimana sebetulnya kekuasaan Islam yang menguasai wilayah barat timur sampai di Cordoba, ya. Pada masa yang sama itu di bagian kedaratan Eropa yang saat ini menguasai dunia, ya kan, Prancis, kemudian Belanda, Jerman itu pada tahun segitu, ya,
itu masih pada tahun abad ketika Islam itu jaya ya dan mulai di Cordoba, sementara mereka itu masih dalam masa-masa yang dark era atau era kegelapan. Ya kan? Oke ya, jadi apakah mereka itu langsung bersentuhan dengan Yunani? Ya enggak juga ya kan. Karena mereka itu sebetulnya ya berkembangnya sayap itu menuju jembatan Islam. Walaupun sekarang itu mereka menggunakan cara berpikir dan filosofi dari Yunani, tanpa ada ilmuwan Muslim yang menerjemahkannya, mereka tidak akan mendapatkan bacaan-bacaan itu. Ya, karena apa? Nanti di sini nih ada sebuah ini perkembangan dari ilmuwan Muslim. Ciri utamanya pengembangan ilmu berdasarkan pada eksperimen. Didorong oleh rasa ingin tahu dan memberikan solusi pada persoalan realita aksiologi yang kuat. Ya. Dasar apa? Realita, bukan teori yang abstrak, sehingga memiliki dasar perkembangan sains yang kuat. Baca realita, ya kan? Nah, masa mereka mempelajari filsafat Yunani, kan bukan karena filsafat Yunani, sains Islam itu berkembang. Justru banyak ilmuwan yang mengalami kekacauan berpikir setelah mempelajari filsafat Yunani, ya kan? Ilmu pada kekhalifahan Islam itu berkembang, masa kejadian Islam itu berkembang karena apa? Karena dia basis ilmunya adalah aksiologi, baru mengembangkan eksperimentasi atau epistemologinya. Dasarnya mencari manfaat, memberikan solusi bagi keselamatan umat. Itu filosofinya. Sehingga berkembang sains berbasis pada eksperimentasi tadi. Oke, ini sekalian ini saya sampaikan ya, Anda boleh nanti saya dapatkan ininya, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu juga ini ya, jam 9:04 akan saya berakhir ya. Kemudian ini akhwar ini dan sebagainya, kemudian sampai di, nah ini, Bapak sekalian ini kalau Anda misalkan ada rezeki lebih ya ini boleh Anda misalkan beli tentang Ibnu Khaldun ini luar biasa Bapak sekalian. Saat kalau Anda baca buku ini Mukadimah ini 1000 halaman luar biasa. Jadi saya menemukan tentang teori dimensional ada di sini. Ini sebetulnya ketika misalkan Adam Smith itu mengembangkan teori-teori ekonomi, itu mereka tidak jujur untuk mengakui bahwa mereka dipengaruhi oleh buku-buku dari misalkan dari buku Ibnu Khaldun ini. Karena buku ini dulu terbit ya kan, baru misalkan ada Adam Smith itu 1776. Ibnu Khaldun menulis buku ini tahun berapa? 1406 meninggalnya, hidupnya lahir 1332, ya kan? Jadi kurang lebih 400 tahun sebelum Adam Smith, teori ekonomi, ya kan, teori politik dibangun oleh Ibnu Khaldun buku Mukadimah ini. Jadi saya sih belakangan baru tahu begitu kan ya. Saya mengajar ekonomi politik juga ya tentang sejarah ekonomi di situ ya. Bagaimana misalkan Adam Smith mengatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh skolastik misalkan Roma, tapi sebetulnya teori-teori tentang pasar, tentang harga yang bersifat subjektif dan objektif tadi itu ya ini sebetulnya telah ada dalam buku Mukadimah ini. Jadi ini memang bacanya tebal, tapi ini bersifat chaptering ya, artinya kalau misalkan Anda membaca buku ini bersifat chapter pun bisa mendapatkan insight-nya, karena bukan sebuah buku yang dibaca dari bab 1 sampai ke bab yang tadi, bukan. Ini ada buku yang boleh Anda baca misalkan per judul, ya kan? Dan masing-masing judul itu sudah memiliki insight yang berbeda. Insight tentang politik, tentang ekonomi, tentang astronomi, tentang sosiologi ada di sini. Oke, Bapak sekalian. Nah ini tentang sejumlah ilmuwan Muslim. Baik. Habis waktu ya? Kita masih ada kuliah Pak jam 21. Baik. Oke, akan kita closing. Nah ini Bapak sekalian, ini satu hal yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah buku ya ini What is Islam Did for Us. Ya, ini tim Wallace Murphy yang menulisnya ya. Apa yang Islam lakukan buat kami, Understanding Islamic Contribution to Western Civilization. Buku ini Anda boleh beli di secara online ya. Saya ingin sampaikan ini dari dikutip dari Adian Husaini yang disebutkan bahwa di buku ini pada bab The West of Death to Islam dijelaskan bahwa pada masa kegelapan Eropa tersebut orang-orang Barat secara bebas menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab tanpa perlu membayar hak cipta. Sejarawan Lewis Conrad menjelaskan bahwa Edward of Bath ya hidup 1080 sampai 1001 sebelum Masehi yang dijuluki sebagai the most English scientist. Dan ini the most English berkeliling ke Syria dan Sisilia
sisi lainnya adalah ada di wilayah Spanyol, ya kan. Selama 7 tahun pada awal abad ke-12, ia belajar bahasa Arab dan mendapatkan banyak sekali buku-buku para sarjana. Ia menerjemahkan elemen Euclides dari hasil ini, dan dengan demikian mengenalkan Eropa Barat pada buku tentang geometri yang paling berpengaruh di sana. Buku ini menjadi standar pengajaran geometri selama 800 tahun kemudian. Adalah dengan menerjemahkan buku Tabel Astronomi Jiz karya Al-Khwarizmi yang direvisi oleh Mas Rama Al-Mazid dari Madrid tahun 1007 Masehi, dan revisi buku ini merupakan pengantar astronomi termodern pada zaman perjamanannya. Artinya Bapak-Bapak sekalian, jembatan ilmu antara peradaban Yunani ya dengan peradaban Eropa itu melalui jembatan peradaban Islam. Di antaranya di sini disebutkan tadi dalam sehingga dia katakan we in the West owe a debt to the Muslim world that can be never fully repaid. Jadi kami berhutang budi kepada dunia Islam, ya kan, yang sangat besar, yang sampai kapanpun kami tidak akan mampu untuk bayarnya. Jadi rekan-rekan sekalian, ya lagi-lagi di sini ingin saya katakan ya bahwa sebetulnya jembatan berkembangnya ilmu sains di Eropa Barat itu, ya kan, walaupun misalnya sekarang dia menggunakan pendekatan Aristoteles dan juga Plato dan Socrates sebagai empiris dan rasional ya, tapi tanpa ada jembatan ilmuwan Islam, mereka tidak akan pernah menemukan perkembangan ilmu tadi. Saya kira demikian Bapak sekalian ya, ini bukan ilmu saya karena saya menganut tadi definisi ilmu yang disampaikan oleh Al-Ghazali, ya kan, bahwa ilmu itu adalah apa yang ada di kepala saya. Tidak saya menyampaikan ilmu orang lain, ya kan, dokumentasi tentang keilmuan yang disampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda bisa punya ilmu tersendiri, ya kan, yang bisa berbagi pada orang lain berdasarkan ilmu yang Anda miliki. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai ketemu nanti minggu depan untuk membahas yang lain. Nanti ini akan saya share bahan-bahannya untuk Anda sekalian, bukan untuk Anda benarkan, untuk Anda percaya dengan bacaan-bacaan yang berbeda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Silakan sama-sama. Ya, silakan di ini host, silakan dimatiin aja ya. Mengingatkan presensi Bapak. Assalamualaikum. Ya, baik. Nanti akan saya share PDF-nya ya. Satu bisa pada nanti ini. Nanti saya share ke siapa ininya? Boleh ke Herlin Bapak, nanti saya share ke mahasiswa. Baik, ke Herlin ya. Nanti kasih ke Herlin ya. Ya Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu.